Mendengar rencana busuk calon suami dan mertua. 1 jam sebelum akad aku kabur dan bikin mereka panik karena rencananya gagal. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari ini seharusnya menjadi hari terindah dalam hidupku. Matahari pagi menyelinap melalui jendela, menyinari setiap detail kamar yang telah berubah menjadi ruang persiapan pengantin. Aku, Rima, duduk di depan cermin besar, memandangi sosok asing yang mengenakan gaun putih berpayet mutiara. Riasan profesional telah membentuk wajahku menjadi versi sempurna dari diri sendiri, dengan mata yang dibingkai bulu mata palsu tebal dan bibir yang diwarnai soft pink. Namun, di balik lapisan foundation dan concealer yang halus, ada kegelisahan yang hanya bisa kurasakan sendiri, seperti aliran listrik halus yang menggelisahkan di bawah permukaan tenang. Tante Sari, adik ibuku yang menjadi sandaranku sejak orang tuaku tiada, berdiri di belakangku dengan mata berkaca-kaca. "Rima, kamu cantik sekali," bisiknya, suaranya serak oleh haru. Tangannya yang hangat memegangi pundakku. "Orang tuamu pasti sangat bangga melihatmu hari ini." Aku mencoba tersenyum, tapi rasanya kaku. "Terima kasih, Tante. Tapi, aku gugup sekali. Sepertinya semua ini terjadi terlalu cepat." Suaraku hampir seperti bisikan, seolah takut mengakui keraguan yang menggerogoti pikiran. "Wajar saja, sayang. Semua calon pengantin pasti merasa gugup," hibur Tante Sari, merapikan kerudung pengantin yang menutupi bahuku. "Mas Rozi adalah pria baik. Keluarganya juga sangat menyayangimu. Lihat saja, mereka begitu antusias mengurus semua persiapan pernikahan ini." Aku menghela napas panjang. Itulah yang membuatku merasa aneh. Semuanya terasa terlalu dipaksakan, terlalu terburu-buru. Sejak Mas Rozi melamarku 3 bulan lalu, keluarga Darwis, keluarga Mas Rozi, seperti memiliki daftar checklist yang harus diselesaikan dengan cepat. Ibu Darwis sendiri yang memilihkan gaun pengantin ini, menentukan dekorasi, bahkan memilih catering tanpa banyak mempertimbangkan pendapatku. Tapi, Tante, kita bahkan belum sempat merenovasi kamar tidur di rumah orang tuaku. Mas Rozi bilang kita akan tinggal di sana, tapi setiap kali kubicarakan renovasi, dia selalu bilang nanti saja setelah menikah. Katanya yang penting status hukumnya sudah jelas dulu. Tante Sari mengerutkan kening, tapi cepat-cepat menyembunyikannya. "Mungkin dia hanya tidak ingin kamu repot sebelum pernikahan, Rima. Keluarga Darwis memang terkesan tradisional. Mungkin mereka ingin suamilah yang mengatur semuanya setelah menikah." Sebelum sempat kubalas, pintu kamar terbuka dan Ibu Darwis masuk dengan senyum lebar. "Rima, sayang. Wah, cantiknya bukan main," serunya dengan suara nyaring yang memenuhi seluruh ruangan. Dia langsung mendekat, mengatur kembali kerudungku dengan klaim agar lebih fotogenik. "Terima kasih, Bu," kataku lemah. Rozi sudah siap di luar. Tamu-tamu mulai berdatangan. "Acara harus dimulai tepat waktu," kata penasehat pernikahan kita. "Jam 11 adalah waktu yang paling baik untuk akad," ujarnya dengan semangat, matanya berbinar-binar namun someho terasa dingin. "Kamu sudah pasti siap, kan? Tidak nervous?" Aku sedikit gugup. "Bu," aku mengakui, berharap mendapat sedikit empati. Ibu Darwis tertawa kecil. Suaranya seperti denting gelas yang saling bersinggungan. "Ah, tidak usah gugup. Hari ini adalah hari bahagia. Setelah ini, kamu resmi menjadi bagian dari keluarga kami. Kami akan menjagamu seperti anak sendiri." Tangannya menepuk-nepuk pundakku, tapi sentuhannya terasa berat dan posesif. Dia kemudian berpaling ke Tante Sari. "Kakaknya Rima sudah di luar? Sebaiknya kita segera mulai prosesi. Rozi sudah tidak sabar menunggu." Tante Sari mengangguk, meski mataku yang menangkap sedikit keraguan di wajahnya. Setelah Ibu Darwis keluar, dia membelai rambutku. "Sudah, jangan overthinking. Fokus saja pada kebahagiaanmu hari ini." Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri yang bergejolak. Di luar, suara gemuruh obrolan tamu undangan sudah terdengar, diselingi musik instrumental yang lembut. Aku mencoba membayangkan wajah Mas Rozi,
Pria tampan yang selama setahun terakhir telah memenuhi hidupku dengan perhatian dan janji-janji manis. Dia selalu mengatakan betapa beruntungnya dia mendapatkanku, betapa dia tidak bisa menunggu untuk membangun keluarga bersamaku. Tapi mengapa, di puncak hari yang seharusnya membahagiakan ini, ada sesuatu yang terasa salah? Seperti ada sepotong puzzle yang tidak pas, atau seperti memakai mahkota yang indah namun terasa terlalu berat dan tidak nyaman di kepala. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, menyalahkannya pada kegugupan pranikah yang wajar. Mungkin Tante Sari benar. Mungkin aku hanya overthinking. Ayo, Rima. Sudah waktunya, bisik Tante Sari. Tangannya terulur untuk membantuku berdiri. Dengan langkah gemulai namun dipenuhi gejolak batin, aku berjalan menuju pintu, siap menyambut takdir yang menungguku di baliknya. Gaun putih yang melekat di tubuhku terasa seperti armor yang harus kukenakan untuk sebuah pertempuran yang tidak sepenuhnya ku mengerti. Hari ini adalah hari pernikahanku, tetapi di sudut hati yang paling dalam, ada suara kecil yang berbisik. Apakah ini benar tentang cinta, atau tentang sesuatu yang sama sekali berbeda? Kegelisahan yang menggerogoti sejak pagi akhirnya memuncak menjadi sebuah sensasi fisik yang tak tertahankan. Tenggorokanku serasa kering, teriknya, seolah dipenuhi pasir. Detak jantungku berdebar tak beraturan, bukan karena antisipasi bahagia, melainkan karena sebuah firasat buruk yang menggumpal di dada. Riasan di wajahku tiba-tiba terasa seperti topeng yang menyesakan, dan gaun pengantin yang indah ini bagai sebuah kurungan yang mewah. Aku harus keluar dari ruangan ini, walau hanya sebentar, untuk mencari seteguk air dan mungkin sejumput ketenangan. Dinda, aku akan ke dapur sebentar, mengambil air, bisikku pada Dinda, saudaraku yang sedang membantu merapikan detail gaunku. Kak, jangan lama-lama. Acara hampir dimulai. Nanti Ibu Darwis cari, balasnya dengan suara khawatir. Aku hanya mengangguk, tidak percaya diri untuk berbicara lebih banyak, takut suara yang gemetar akan mengkhianati kepanikanku. Dengan berhati-hati, aku menyelinap keluar dari kamar, menghindari keramaian tamu yang sudah mulai memadati ruang tamu. Suara tawa dan obrolan riang mereka terasa seperti noise yang menusuk telinga. Kontras sekali dengan kekacauan yang terjadi di dalam diriku. Aku berjalan menyusuri koridor yang sepi, menuju dapur di bagian belakang rumah. Saat jariku hampir menyentuh gagang pintu dapur yang terbuat dari kayu jati tua, suara rendah dan familiar membuat seluruh tubuhku membeku. Itu adalah suara Mas Rozi, namun bukan dengan nada lembut dan penuh cinta seperti yang biasa ia gunakan padaku. Ini datar, penuh kalkulasi, dan dingin. Dan ada satu suara lagi, yang tak kalah tegas dan penuh otoritas. Ibunya, Bu Darwis. Iya, Bu, tenang saja. Jangan terlihat nervous di depan tamu. Semuanya sudah diatur rapi. Aku bisa membayangkan Mas Rozi mengatakannya sambil mungkin merapikan dasinya di cermin. Tapi, Rozi, ini resiko besar. Apa dia benar-benar tidak akan mencium sesuatu? Sahut Bu Darwis, suaranya berisi keraguan. Namun bukan keraguan yang berasal dari moral, melainkan kekhawatiran akan kegagalan teknis. Percaya saja sama aku, Bu. Rima itu polos. Dia percaya segalanya. Selama setahun ini aku sudah membangun citra yang sempurna. Dia pikir aku mencintainya. Dan itu membuatnya mudah untuk dikendalikan. Darah di sekujur tubuhku seakan membeku. Polos. Percaya segalanya. Mudah dikendalikan, kata-kata itu seperti pisau belati yang menyayat-nyayat setiap kenangan indah yang kami bagi. Rumah dan tanah pusaka peninggalan almarhum orang tuanya itu, nilainya sudah naik berkali-kali lipat sejak mereka meninggal. Lokasinya strategis. Itu adalah kunci untuk menyelamatkan usaha kontrakan ayah. Tanpa itu sebagai jaminan, bank tidak akan pernah menyetujui kredit yang kita butuhkan untuk menutupi kerugian dan perluasan itu. Tapi untuk mendapatkannya, sela Bu Darwis. Begitu akad selesai dan Rima sudah resmi jadi istri saya. Secara hukum, dia berada di bawah tanggung jawab kita. Dia akan pindah ke sini. Kita bisa dengan mudah mengisolasi dia. Teman-temannya semua jauh. Keluarganya hanya tinggal Tante Sari itu yang juga tidak tinggal satu kota. Kita bisa mulai dengan meyakinkannya bahwa mengalihkan atas nama aset-aset itu untuk kepentingan keluarga adalah hal yang bijak. Atau jika dia menolak,
Suara Mas Rozi Loweret menjadi bisikan yang hampir tidak terdengar. Namun nada ancamannya jelas. Kita punya cara lain. Tekanan psikologis. Dokumen yang hilang. Atau kita bisa membuatnya merasa begitu bergantung dan tidak berdaya sehingga dia akan menyerahkan segalanya hanya untuk merasa diterima. Aku merasa mual. Dunia di sekelilingku berputar. Aku bersandar pada dinding untuk menahan tubuhku yang lemas. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya menetes, merusak riasan wajahku yang sempurna. Ini bukan tentang cinta. Ini bukan tentang membangun keluarga. Ini adalah sebuah konspirasi yang keji. Mereka melihatku bukan sebagai manusia, tetapi sebagai sebuah objek, sebuah batu loncatan untuk menyelamatkan bisnis keluarga mereka yang tengah terpuruk. Kalau perlu, kita bisa bantu dia untuk merasa tidak waras di depan umum. Sehingga semua keputusan bisa kita ambil alih untuknya. Tambah Bu Darwis dengan suara yang begitu dingin, seolah membicarakan cuaca. Tepat sekali, Bu. Percayalah, dalam setahun, semua aset itu akan berada dalam kendali kita. Dan Rima, dia akan belajar untuk patuh. Atau menerima konsekuensinya. Aku tidak bisa mendengar lebih lama lagi. Kaki yang gemetar membawaku menjauh dari pintu dapur. Kembali menyusuri koridor dengan langkah terhuyung-huyung. Setiap langkah terasa berat. Seperti berjalan di dalam mimpi buruk. Semua manisnya janji. Semua perhatiannya. Semua kebetulan, sempurna yang mempertemukan kami. Semuanya adalah kebohongan yang dirancang dengan sangat teliti. Aku bukan calon istri. Aku adalah mangsa. Dan pernikahan ini bukanlah awal dari kebahagiaan, melainkan awal dari sebuah penjara yang dirancang dengan indah. Nafasku tersengal-sengal. Aku harus keluar dari sini. Sekarang juga. Aku menyelinap kembali ke kamar dengan langkah terhuyung-huyung. Seperti seorang pencuri yang baru saja melakukan aksi yang mengguncang jiwanya. Tubuhku gemetar tak terkendali, seolah baru saja mengalami hipotermia di tengah teriknya siang. Pintu kamar tertutup di belakangku dengan bunyi klik yang terdengar begitu keras, seperti gema yang mengunci sebuah realitas baru yang mengerikan. Aku bersandar di balik pintu, mencoba menahan tubuhku yang lemas, sementara dunia di sekelilingku terus berputar dengan liar. Dinda, yang masih sibuk merapikan beberapa aksesori di atas meja, langsung menoleh. Ekspresi riangnya sirna seketika, digantikan oleh kepanikan yang dalam saat ia melihat wajahku. "Kak," serunya, bergegas mendekat. "Apa yang terjadi? Kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Dan riasanmu menangis? Kenapa?" Aku tidak bisa menjawab. Mulutku terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Hanya desahan napas pendek dan tersendat yang menyakitkan. Air mata yang telah kutahan dengan susah payah di koridor kini mengalir deras, membentuk jalur yang mengikis alas bedak dan pemerah pipa. Air mata itu panas, membakar kulitku, seolah ingin membersihkan segala kepalsuan yang baru saja kusadari. Dinda memegangi bahuku, mencoba menahanku yang hampir terjatuh. "Rima, jawab aku. Kamu sakit. Ada apa? Apakah terjadi sesuatu dengan Mas Rozi?" Namanya saja disebut membuat tubuhku semakin gemetar. Aku menggelengkan kepala dengan liar, masih tidak mampu membentuk kata-kata. Dengan lembut, Dinda menuntunku ke kursi rias di depan cermin besar. Aku memandangi bayanganku sendiri. Perempuan di balik kaca itu terlihat cantik, sempurna, seperti boneka yang siap dipajang. Gaun putihnya berkilauan, kerudungnya terjuntai dengan anggun. Tapi matanya kosong, penuh kengerian, dan dipenuhi keputusasaan. Itu adalah wajah seorang yang baru saja disadarkan bahwa seluruh hidupnya adalah sebuah kebohongan. Aku mendengar mereka, Dinda. Akhirnya, suara serak dan parau itu keluar dari bibirku, hampir seperti bisikan. "Mendengar siapa? Mendengar apa?" tanya Dinda, berjongkok di depanku, matanya penuh kecemasan. "Mas Rozi dan ibunya di dapur. Mereka. Napasku kembali terseduh. Ini semua bukan tentang cinta, Dinda. Bukan tentang aku. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, merasa malu, bodoh, dan dikhianati sekaligus. Mereka hanya menginginkan rumah dan tanah peninggalan mama dan papa. Usaha mereka bangkrut.
Mereka butuh jaminan untuk kredit. Dan aku adalah kunci untuk mendapatkannya. Dinda terdiam sejenak, memproses informasi yang begitu mengerikan. Apa? Tidak mungkin. Itu salah dengar. Kak, pasti ada penjelasan lain. Mungkin kau salah tangkap. Tidak, potongku. Suaraku tiba-tiba keras dan penuh kepastian yang menyakitkan. Aku mendengarnya dengan jelas. Mereka menyebutku polos, mudah dikendalikan. Mereka berencana, setelah menikah, mereka akan mengisolasi aku, memisahkanku darimu dan Tante Sari. Mereka akan memaksaku untuk menyerahkan surat-surat itu. Dan jika aku melawan, aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberatan untuk mengulangi kata-kata keji itu. Mereka akan membuatku terlihat tidak waras di depan umum, agar mereka bisa mengambil alih segalanya. Sekarang, wajah Dinda juga berubah pucat. Dia terduduk di lantai, tampak sama terpukulnya. Ya, Tuhan. Rima, itu gila. Dia menggapai tanganku dan menggenggamnya erat. Kita harus beritahu Tante Sari. Sekarang juga. Kita batalkan semuanya. Pikiran untuk membatalkan pernikahan 1 jam sebelum akad terasa seperti sebuah tugas yang mustahil. Rasa malu, aib, dan kegagalan yang akan menerpa begitu besar. Tapi bayangan akan kehidupan yang menanti di balik pintu akad itu. Sebuah kehidupan yang dipenuhi manipulasi, penindasan, dan penipuan, jauh lebih mengerikan. Aku memandangi diriku sekali lagi di cermin. Perempuan dalam gaun pengantin itu bukanlah diriku. Itu adalah sebuah ilusi, sebuah umpan yang dipersiapkan untuk sebuah perburuan. Setiap jahitan gaun ini, setiap kilau payetnya, sekarang terasa seperti simbol dari kepalsuan yang begitu menyeluruh. Istana pasir yang kubangun selama setahun ini, berdiri di atas fondasi kepercayaan dan cinta, runtuh seketika, tersapu oleh gelombang pengkhianatan yang keji. Air mataku sudah berhenti. Yang tersisa sekarang adalah sebuah kehampaan yang luas, dan kemudian, secara perlahan, sebuah biji kemarahan yang mulai tumbuh. Kemarahan terhadap mereka yang berani mempermainkan hati dan hidupku. Kemarahan terhadap kebodohanku sendiri yang begitu mudah percaya. Dan kemarahan itu mulai membakar rasa takut dan keputusasaan,ku, mengubahnya menjadi sebuah energi yang keras dan dingin. Aku berdiri, tubuhku masih lemah tapi tekadku mulai mengeras. Kamu benar, Dinda, kataku. Suaraku jauh lebih stabil dari yang kukira. Kita harus memberitahu Tante Sari. Tapi, tidak dengan membatalkan pesta ini. Aku memandangnya, dan untuk pertama kalinya sejak kembali ke kamar ini, mataku menemukan fokus. Aku tidak akan memberinya kepuasan untuk melihatku hancur di depan semua tamunya. Aku akan pergi. Sekarang juga. Dinda terdiam sejenak. Matanya membelalak seperti tidak percaya dengan apa yang barusan kukatakan. Pergi? Maksudmu, kabur? Sekarang? Tapi, Kak, ini sudah waktunya akad. Tamu-tamu sudah pada datang semua. Ini gila. Suaranya naik beberapa oktav, dipenuhi oleh kepanikan yang nyaris meledak. Tangannya meraih lenganku, seolah takut aku akan langsung menguap di hadapannya. Justru karena itulah aku harus pergi, Dinda. Balasku, suaraku bergetar namun dipenuhi oleh intensitas yang membuatnya terdiam. Aku tidak akan memberikan mereka panggungnya. Aku tidak akan membiarkan mereka memainkan sandiwara ini sampai selesai, seolah-olah semuanya normal, hanya untuk kemudian menjebakku dalam pernikahan yang adalah sebuah penjara. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku. Kalau aku membatalkan sekarang, di depan semua orang, itu akan jadi drama. Mereka akan memutarbalikkan fakta, membuatku seperti pihak yang salah, yang tidak bertanggung jawab. Dan aku tidak kuat, Dinda. Aku tidak kuat menghadapi tatapan semua orang, omongan mereka. Lebih baik aku menghilang. Biarlah mereka yang berhadapan dengan kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Dinda menggeleng-geleng, masih tidak bisa menerima. Tapi kemana? Bagaimana caranya? Kamu pakai gaun pengantin, Rima. Kamu tidak bisa jalan keluar begitu saja. Aku melirik ke cermin. Dia benar. Aku masih terpasung dalam simbol penipuan ini. Tanpa berpikir panjang, tanganku meraih resleting di punggung gaun.
Bantu aku melepasnya, pintaku, suaraku datar dan penuh tekad. Rima, kamu yakin? Ini. Sekarang, Dinda, Hardiku, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, suara itu keluar dengan begitu keras dan tegas, membuatnya terkejut dan segera menuruti. Dengan tangan yang masih gemetar, Dinda membuka resleting gaun mewah itu. Aku melepaskan diri dari beludru dan payet yang tiba-tiba terasa seperti kulit ular yang palsu. Aku berdiri hanya dengan sapewear dan alas kakiku, merasa lebih ringan dan lebih nyata daripada sebelumnya. Aku bergegas ke lemari di mana tas travelingku untuk honeymoon sudah disiapkan. Apa yang kau lakukan? Tanya Dinda, masih bingung. Aku tidak bisa bawa tas besar ini. Itu akan mencurigakan, gumamku sendiri. Aku mengambil tas ransel kecil dari dalam tas besar itu. Dengan cepat, aku mengosongkan isi makeup pouchku dan menggantinya dengan dompet berisi uang tunai dan kartu-kartu penting, powerbank, smartphone, dan yang paling penting, sebuah amplop coklat berisi salinan surat wasiat orang tuaku dan sertifikat tanah, dokumen-dokumen yang menjadi incaran keluarga itu. Aku selalu membawanya kemana-mana sejak mereka meninggal. Sebuah kebiasaan yang ternyata menyelamatkanku hari ini. Kamu sudah rencanakan ini? Tanya Dinda, terdengar takjub dan ketakutan. Tidak. Tapi instingku bilang untuk selalu siap. Aku membuka laci dan mengambil beberapa helai pakaian biasa, celana jeans favoritku dan kaos katun polos. Aku mengenakannya dengan cepat, merasa seperti kembali menjadi diriku sendiri, Rima yang sebenarnya, bukan boneka pengantin yang dipoles untuk sebuah acara. Lalu, aku duduk di meja rias, mengambil selembar kertas nota bergambar bunga yang disediakan untuk pesan-pesan bagi para tamu. Bulpenku bergerak cepat, menorehkan kata-kata yang berasal dari lubuk hatiku yang tersakiti. Untuk keluarga besar Rosie. Maaf, aku tidak bisa menikahi seseorang yang hanya menginginkan hartaku, bukan diriku. Aku tahu segalanya. Aku mendengar percakapan kalian di dapur. Jangan cari aku, Rima. Aku menyerahkan kertas itu kepada Dinda. Berikan ini kepada Tante Sari. Jangan kepada siapapun yang lain. Hanya Tante Sari. Dia yang akan tahu harus berbuat apa. Katakan padanya aku akan menghubunginya begitu aku sudah aman. Dinda menerima kertas itu, tangannya gemetar. Air mata mulai menggenang di matanya. Aku takut, Kak. Ini berbahaya. Kalau mereka mengejarmu. Mereka tidak akan tahu kemana aku pergi. Mereka bahkan tidak tahu siapa teman-teman dekatku yang sebenarnya. Jawabku, mencoba meyakinkannya dan juga diriku sendiri. Aku memeluknya erat-erat. Dengar, Dinda. Kamu harus bersikap normal. Keluarlah, tersenyum. Jangan tunjukkan bahwa kamu tahu apa-apa. Setelah surat ini diberikan ke Tante Sari, biarkan dia yang mengatasi semuanya. Aku melepaskan pelukan dan melangkah menuju jendela kamar mandi yang menghadap ke kebun samping rumah. Jalur pelarian yang sudah kuperhatikan sejak tadi. Kak, lewat jendela? Itu terlalu. Ini satu-satunya cara agar tidak terlihat, potongku. Aku membuka kunci dan mendorong jendela itu. Udara pagi yang segar menerpaku. Aku menoleh untuk terakhir kalinya, melihat kekacauan di kamar. Gaun pengantin yang tergeletak di lantai seperti bangkai, wajah Dinda yang pucat dan penuh air mata. Aku pergi. Jaga dirimu, bisikku. Tanpa menunggu jawabannya, aku mengangkat tubuhku dan melompat keluar jendela, meninggalkan segala kebohongan dan kepalsuan yang hampir menjadi hidupku. Kaki-kakiku mendarat di hamparan rumput yang masih basah oleh embun pagi. Sentuhan dinginnya menusak melalui kain jeans tipisku. Untuk sesaat, aku hanya berjongkok di sana, tersembunyi di balik semak mawar yang rimbun, jantung berdebar kencang hingga hampir meledak dari dadaku. Setiap suara, kicau burung, desir angin, bahkan dengung lebah, terasa seperti teriakan yang mengancam akan mengkhianatiku. Dari dalam rumah, suara gemuruh obrolan dan musik instrumental yang riang masih terdengar samar-samar. Sebuah kontras yang menusuk dengan kenyataan mengerikan yang baru saja kualami. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Fokus, Rima. Fokus. Aku mengintip dari balik semak. Jalannya masih sepi. Sebagian besar tamu sudah masuk ke dalam area utama acara atau duduk di kursi-kursi yang disusun rapi di halaman.
Aku harus bergerak menyusuri sisi samping rumah, menuju pagar belakang. Dengan tubuh merunduk, aku mulai merayap. Setiap langkah terhitung hati-hati, menghindari ranting-ranting kering yang bisa berisik. Pikiranku berputar cepat. Aku harus keluar dari sini. Harus. Tas ransel kecil di punggungku terasa seperti beban yang menyelamatkan, berisi nyawaku yang baru. Tiba-tiba, suara daun bergesekan membuatku membeku. Aku meringkuk lebih dalam di balik semak, napas tertahan. Seorang tukang kebun yang bekerja di ujung taman lewat dengan gerobak dorongnya, bersiul kecil. Matanya melihat ke sekeliling, dan untuk sesaat, jantungku berhenti berdetak. Apakah dia melihatku? Apakah dia akan berteriak? Tapi dia hanya melewatkan. Matanya tidak menangkap keberadaanku yang bersembunyi. Aku menghela napas lega. Tubuhku lemas oleh adrenalin yang tiba-tiba surut. Itu terlalu dekat. Aku harus terus bergerak. Dengan energi yang terkumpul kembali, aku merayap lebih cepat, menyusuri dinding bata rumah yang masih terasa hangat oleh sinar matahari pagi. Akhirnya, aku mencapai sudut pagar belakang. Di sini, suara dari acara sudah jauh lebih redup, digantikan oleh suara ayam berkokok dari rumah tetangga. Pagar kayu itu tinggi, tapi tidak terlalu sulit untuk dipanjat. Aku mencari pijakan, tangan menggenggam kuat papan pagar yang kasar. Dengan susah payah, aku berhasil menarik tubuhku ke atas, lalu melompat ke sisi lain. Cut! Aku mendarat di sebuah gang kecil di belakang rumah, daerah yang biasanya digunakan untuk tempat sampah dan parkir motor para pembantu. Bau sampah dan tanah basah memenuhi hidungku. Aku tidak peduli. Aku sudah keluar. Aku berdiri, membersihkan debu dari celanaku. Sekarang, langkah selanjutnya. Aku tidak bisa berjalan begitu saja di jalan utama dengan kondisi seperti ini. Rambut yang masih ditata rumit dengan tusuk konde dan sisa-sisa riasan yang probably sudah belepotan. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Di ujung gang ini, sekitar 200 meter dari sini, ada sebuah warung kopi kecil yang biasanya sepi di pagi hari. Dan yang lebih penting, di sebelahnya ada halte bus tua yang jarang digunakan, tetapi masih beroperasi. Tanpa membuang waktu, aku berjalan cepat menyusuri gang sempit itu, kepala menunduk, berusaha tidak menarik perhatian. Aku melewati beberapa orang yang sedang membersihkan halaman, tapi mereka tampaknya tidak tertarik padaku. Mungkin mengiraku hanya seorang perempuan yang sedang terburu-buru. Sampai di ujung gang, aku melihat halte bus itu. Tepat seperti yang kuingat, sebuah bus tua dengan ket yang sudah pudar sedang berhenti di sana. Mesinnya mendengkur, seolah menungguku. Seolah takdir memberiku secercah harapan. Dengan langkah terakhir yang hampir seperti lari, aku menaiki bus itu. Sopirnya, seorang bapak-bapak tua, mengangguk cuek. Aku membayar ongkos dengan uang receh dari dompetku, lalu mencari tempat duduk di paling belakang, di mana bayangan menyembunyikan wajahku. Saat bus mulai bergerak, meninggalkan gang dan rumah keluarga Darwis yang semakin menjauh, barulah aku membiarkan diriku benar-benar bernapas. Aku melihat keluar jendela, melihat dunia yang masih berjalan normal, sementara hidupku baru saja hancur berantakan. Tapi di balik rasa sakit dan pengkhianatan yang masih terasa seperti pisau di dadaku, ada sebuah perasaan aneh lainnya, kebebasan. Aku sudah melarikan diri. Aku sudah menyelamatkan diriku sendiri. Air mata akhirnya menetes lagi, tapi kali ini, bukan air mata keputusasaan, melainkan air mata kelegaan dan kekuatan yang baru ditemukan. Pelarianku mungkin sunyi dan penuh ketakutan, tapi itu adalah langkah pertama menuju kebenaran dan keselamatanku. Dari kursi belakang bus yang reyot, dunia di luar jendela berlalu dalam sebuah kabur. Aku memejamkan mata, berusaha menenangkan debaran jantung yang masih seperti genderang perang. Tas ransel di pangkuanku terasa seperti benda asing, sebuah pengingat nyata dari kehidupan yang baru saja kutinggalkan. Bau solar dan debu dalam bus menjadi kenyataan baruku, menggantikan wangi bunga dan parfum mewah yang baru saja kuhirup. Tiba-tiba, ponsel di saku jeansku bergetar tanpa henti. Getarannya terasa seperti sengatan listrik kecil di paha. Tanpa perlu melihat, aku tahu siapa itu. Mas Rozi, ibunya. Keluarga Darwis yang panik. Aku membiarkannya berdering. Suaranya menjadi soundtrack yang cocok untuk kekacauan yang pasti terjadi di belakangku. Setelah beberapa saat, getaran itu berhenti,
digantikan oleh bunyi ping notifikasi pesan singkat yang beruntun. Aku mematikan ponsel. Aku belum siap menghadapi amarah dan manipulasi mereka. Dunia mereka harus berurusan dengan konsekuensi dari rencana busuk mereka sendiri, tanpa kehadiranku. Sementara itu, di rumah keluarga Darwis, suasana yang tadinya penuh keceriaan dan antisipasi berubah menjadi sebuah badai bisik-bisik yang semakin membesar dan akhirnya meledak menjadi kekacauan terbuka. Ibu Darwis, dengan senyum palsunya yang mulai retak, mendatangi Dinda yang sedang pucat pasi berdiri di dekat pintu kamar. "Dinda, sayang, kamu lihat Rima? Sudah waktunya untuk prosesi. Penasehat pernikahan bilang waktunya sudah sempurna. Rozi sudah menunggu di pelaminan," katanya. Suaranya berusaha tetap manis namun nada panik mulai merayap. Dinda, mengingat pesanku, berusaha terlihat tenang. Aku tidak tahu, Bu. Tadi dia bilang mau ke dapur ambil air," katanya gugup. "Ke dapur? Tapi dia tidak ada di sana." "Aku baru saja dari sana," sahut Ibu Darwis. Suaranya mulai meninggi, menarik perhatian beberapa tamu di dekatnya. Seorang bibi dari keluarga Darwis menyela. "Mungkin ke kamar mandi?" Perempuan memang biasanya nervous hari-H. Tanpa menunggu jawaban, Ibu Darwis bergegas menuju kamar tidur utama. Tempatku tadi bersiap. Dia mendorong pintu dan terkesiap. Matanya melihat gaun pengantin yang tergeletak di lantai seperti bangkai, seperti sebuah pertanda buruk. "Rozi!" teriaknya, dan semua elegan yang dia coba pertahankan hilang seketika. "Rozi, kemarilah." Mas Rozi, yang masih berdiri dengan percaya diri di depan pelaminan dengan setelan jasnya yang necis, berbalik. Ekspresi kesal tergambar di wajahnya karena teriakan ibunya yang mengganggu suasana. Dia berjalan cepat menuju kamar, diikuti oleh beberapa anggota keluarga dekat yang mulai mencium bahwa ada sesuatu yang sangat salah. "Apa yang terjadi?" tanya Mas Rozi, memasuki kamar. Matanya lalu jatuh pada gaun itu, dan wajahnya berubah dari kesal menjadi bingung. Lalu akhirnya pucat. "Di mana Rima?" "Kita semua sedang mencarinya," raung Ibu Darwis, tangannya menunjuk-nunjuk gaun yang tergeletak. Ini tidak normal." Saat itu, Dinda, dengan tangan gemetar, mendekati Tante Sari yang juga sudah terlihat cemas dan berdiri di pinggir kerumunan. Diam-diam, dia menyelipkan kertas nota yang kutulis ke tangan Tante Sari. Tante Sari melihatnya. Matanya membesar saat membaca tulisan singkat itu. Wajahnya memerah, bukan oleh sedih, tetapi oleh kemarahan yang membara. Dia mengangguk hampir tidak terlihat pada Dinda, menyembunyikan kertas itu di saku bajunya. "Maybe she just needs air." "Aku akan cari dia," kata Mas Rozi, berusaha tetap tenang, tapi nada suaranya sudah bergetar. Dia berbalik dan mulai berjalan cepat menyusuri koridor, memeriksa setiap ruangan. Beberapa tamu mulai berdiri, bisik-bisik semakin menjadi-jadi. Musik instrumental yang masih diputar terasa tidak lagi riang, tetapi seperti soundtrack sinis untuk sebuah bencana. Beberapa menit berlalu. Mas Rozi kembali. Wajahnya sudah benar-benar hilang warna. Dia tidak ada di mana-mana. Pintu belakang dan jendela kamar mandi terbuka. Lalu, matanya jatuh pada Tante Sari. "Tante, kamu tahu sesuatu? Dia bicara apa padamu?" Tante Sari, dengan wajah yang sudah dikendalikan untuk menunjukkan kemarahan yang dingin, melangkah forward. "Yang saya tahu, calon suami dan calon mertuanya ternyata bukanlah orang yang baik. Mungkin Rima akhirnya menyadari itu juga." Ucapannya tajam dan penuh tuduhan, membuat kerumunan tamu terdiam. "Apa maksudmu?" geram Mas Rozi, langkahnya mendekat. "Tanyakan pada dirimu sendiri, Rozi, dan pada ibumu," balas Tante Sari, tanpa gentar. "Sekarang, jika kalian berdua berkenan, saya ingin membantu mencari keponikan saya yang mungkin sedang dalam keadaan tertekan karena mengetahui sesuatu yang tidak menyenangkan." Kekacauan pun mencapai puncaknya. Tamu-tamu tidak bisa lagi dibendung. Ponsel diangkat, merekam suasana panik keluarga calon mempelai pria. Bisik-bisik berubah menjadi pembicaraan terbuka tentang ditinggal di pelaminan, skandal, dan aib. Ibu Darwis akhirnya benar-benar histeris, bukan karena khawatir pada nasibku, tetapi karena rencana mereka yang begitu matang telah gagal total di depan umum,
mempermalukan mereka secara tak terkira. Suasana pesta pernikahan yang megah telah berubah menjadi panggung kehancuran reputasi keluarga Darwis. Dan di tengah semua itu, kursi untuk mempelai perempuan tetap kosong. Sebuah bukti bisu dari pelarianku dan kegagalan rencana busuk mereka. Bus tua itu terus melaju, menjauh dari pusat kota dan hiruk-pikuk yang kutinggalkan. Aku menyandarkan kepala di jendela yang bergetar, menatap tanpa melihat pemandangan yang berlalu, warung-warung, sawah, perkampungan yang semakin jarang. Tubuhku terasa hampa, seperti cangkang kosong yang digerakkan hanya oleh insting bertahan. Getaran mesin bus yang kasar terasa menenangkan, sebuah sensasi nyata yang mengalihkanku dari kekacauan di kepalaku. Tujuanku jelas, rumah Tante Sari di kota sebelah. Perjalanan dengan bus ini memakan waktu hampir 2 jam. 2 jam yang terasa seperti keabadian. Aku tidak berani menyalakan ponsel. Bayangan pesan ancaman dan panggilan panik dari keluarga Darwis membuatku mual. Mereka pasti sudah menyadari kepergianku. Dan kemarahan mereka pasti sudah mencapai puncaknya. Aku mencoba tidur, tetapi setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah Mas Rozi yang dingin dan penuh kalkulasi, dan senyum tipu Ibu Darwis, muncul dan menghantuiku. Aku mendengar kembali kata-kata mereka, setiap suku katanya seperti pisau yang mengiris-iris kepercayaanku. Polos, mudah dikendalikan. Jaminan kredit, air mata menggenang lagi, tapi kali ini aku menyeka dengan kasar. Tidak, aku tidak akan menangis untuk mereka lagi. Kemarahan itu lebih baik. Kemarahan memberiku kekuatan. Setelah perjalanan yang terasa tanpa akhir, bus akhirnya memasuki terminal kota tujuan. Aku turun dengan kaki yang masih sedikit gemetar, disambut oleh keramaian dan bau knalpot yang menusuk. Aku berjalan cepat, menghindari kontak mata dengan siapapun, menuju halte angkot yang kutahu akan membawaku ke perumahan tempat Tante Sari tinggal. Perjalanan dengan angkot terasa lebih menegangkan. Setiap hentian, setiap orang yang naik, membuat jantungku berdebar kencang. Apakah mereka mengikutiku? Apakah keluarga Darwis sudah menyebarkan orang untuk mencariku? Aku menarik hoodie jaketku yang sederhana, berusaha membuat diriku terlihat tidak mencolok. Akhirnya, angkot berhenti di depan sebuah perumahan sederhana yang bersih. Aku turun. Langkahku semakin cepat saat mendekati rumah Tante Sari yang berada di ujung jalan. Rumahnya kecil, dengan taman depan yang dipenuhi bunga-bunga liar. Sebuah tempat yang selalu terasa seperti rumah bagiku. Dengan napas tertahan, aku menekan bel pintu. Suara langkah kaki terdengar dari dalam, dan pintu terbuka. Tante Sari berdiri di sana, masih mengenakan dress yang dia pakai untuk pernikahanku. Tapi wajahnya yang biasanya cerah sekarang pucat dan dipenuhi kecemasan yang dalam. Matanya merah, seperti baru menangis. "Rima!" teriaknya, suaranya campuran antara kelegaan, shock, dan kekhawatiran yang luar biasa. Tangannya meraih lenganku dan menarikku masuk dengan cepat, lalu menutup pintu dan menguncinya, seolah menyelamatkanku dari bahaya yang mengejar. Begitu pintu tertutup, aku seperti kehilangan semua kekuatan. Tubuhku gemetar tak terkendali. "Tante, Isaku," suaranya pecah. Aku. SHHH, sayang, SHHH. Sudah, kamu aman di sini. Dia memelukku erat, membiarkanku menangis di bahunya. Pelukannya terasa hangat dan kuat, berbeda dengan segala kepalsuan yang baru saja kualami. "Aku tahu. Dinda memberitahuku. Suratmu. Oh, sayangku, betapa mengerikannya." Dia menuntunku ke sofa di ruang tamu yang kecil dan nyaman. Tangannya masih tidak melepaskan genggamanku, seolah takut aku akan menghilang. "Ceritakan padaku semuanya. Perlahan. Apa yang sebenarnya terjadi?" Dengan suara terputus-putus dan masih diselingi isakan, aku menceritakan semuanya. Percakapan yang kudengar di dapur. Rencana jahat mereka untuk mengisolasi dan memanipulasiku. Ketakutan yang kurasakan. Dan keputusanku untuk melarikan diri. Tante Sari mendengarkan dengan saksama. Wajahnya semakin berkerut oleh kemarahan dan kedukaan yang mendalam untukku. "Bajingan-bajingan itu," umpatnya begitu aku selesai. Sebuah kata kasar yang jarang keluar dari mulutnya. Matanya menyala-nyala. Mereka pikir mereka bisa memperlakukan keponikanku seperti itu? Seperti sebuah
Properti. Dia berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Pertama-tama, kamu tidak usah khawatir. Kamu tinggal di sini selama yang kamu mau. Rumah ini adalah rumahmu. Dia berhenti dan menatapku. Kedua, kita harus mengamankan semua dokumenmu. Surat wasiat, sertifikat tanah, semuanya. Mereka tidak boleh menyentuhnya. Aku mengangguk, rasa lega yang luar biasa mulai membanjiriku. Aku tidak sendirian. Aku bawa salinannya, Tante. Yang asli ada di safe deposit box. Pintar, sayang. Sangat pintar. Dia duduk lagi di sampingku, merangkulku. Kita akan melalui ini bersama. Mereka tidak akan menyentuhmu lagi. Aku janji. Dia kemudian mengambil ponselnya. Aku akan menghubungi temanku, Bapak Gunawan. Dia seorang pengacara yang sangat baik. Dia akan tahu apa yang harus kita lakukan secara hukum untuk melindungimu dan aset-asetmu. Melihatku masih gemetar, dia meletakkan ponselnya sebentar. Sekarang, kamu mandi air hangat. Aku akan ambilkan bajuku untuk kamu pakai. Lalu kamu makan dan tidur. Kamu sudah melalui hari yang sangat berat. Biar Tante yang urus semuanya. Kepatuhanku mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak pagi, aku merasa bisa bernapas lega. Aku telah mencapai tempat yang aman. Pelarianku berakhir di sini, di pelukan keluarga yang sebenarnya. Perang mungkin baru akan dimulai, tetapi setidaknya, aku tidak harus berperang sendirian. Rumah Tante Sari yang sederhana ini adalah bentengku, dan dia adalah panglimanya. Rasa aman yang kurasakan di rumah Tante Sari masih rapuh, seperti kaca tipis yang retak oleh bayangan ketakutan. Keesokan paginya, setelah tidur gelisah yang dipenuhi mimpi buruk, ketegangan itu kembali menghantui. Kami duduk di meja makan, mencoba menikmati teh hangat dan roti yang terasa seperti pasir di mulutku, ketika ponsel Tante Sari yang terbaring di atas meja berdering. Tante Sari mengangkatnya, wajahnya langsung berkerut melihat nomor yang tidak dikenali. Ya? Katanya. Suaranya sengaja dibuat datar dan profesional. Suara di seberang sana terdengar keras, penuh amarah, bahkan dari tempatku duduk aku bisa mendengar gemasnya. Itu adalah suara Ibu Darwis. Tante Sari mengerutkan kening, mendengarkan dengan ekspresi yang semakin dingin. Tidak, Bu Darwis. Saya tidak tahu di mana Rima, potong Tante Sari dengan tegas, memotong omongan panjang lebar di seberang. Dan bahkan jika saya tahu, setelah apa yang terjadi, setelah pengkhianatan yang kalian rencanakan untuk keponikan saya tidak akan pernah memberitahukan pada kalian. Dia mendengarkan lagi, dan aku melihat genggamannya pada ponsel semakin kencang, buku-buku jarinya memutih. Ancaman? Apakah saya benar-benar mendengar Anda mengancam saya? Suara Tante Sari meninggi, penuh ketidakpercayaan yang disengaja. Anda pikir dengan uang dan pengaruh keluarga Anda bisa menakut-takuti kami? Anda dan anak Anda telah melakukan kesalahan besar. Rima bukanlah perempuan yang tidak punya keluarga. Dia punya saya. Aku merasa mual. Mereka sudah berani mengancam Tante Sari. Ini semakin membuktikan betapa putus asa dan jahatnya mereka. Jangan Anda berani mendekati rumah orang tua Rima. Itu bukan hak Anda, teriak Tante Sari tiba-tiba, wajahnya memerah oleh kemarahan. Dan jika Anda atau orang suruhan Anda berani mendatangi rumah saya lagi, saya tidak akan segan-segan melaporkan Anda kepada polisi untuk pelecehan dan ancaman. Apakah Anda mengerti? Dia tidak menunggu jawaban. Dengan jari yang gemetar tapi penuh determinasi, dia memutuskan panggilan itu dan melemparkan ponselnya ke sofa seolah benda itu menjijikkan. Tante? Apa yang terjadi? Tanyaku, suaraku bergetar. Tante Sari menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Bajingan-bajingan itu, desisnya, matanya berkaca-kaca bukan karena takut, tapi karena marah. Mereka tidak hanya menelepon. Mereka sudah berani mengirim orang ke rumah orang tuamu, Rima. Mencoba mencari-cari atau mungkin memaksa masuk. Aku tidak tahu. Tetangga sebelah yang melihat dan menelponku karena khawatir. Dadaiku sesak. Rumah orang tuaku, tempatku tumbuh besar, tempat kenangan terindah, sekarang dilanggar oleh orang-orang suruhan keluarga serakah itu. Dan mereka mengancam akan mencari kamu sampai ketemu.
Bilang kamu telah mempermalukan keluarga besar mereka dan harus bertanggung jawab, lanjut Tante Sari, suaranya getir. Seolah-olah mereka yang adalah korban di sini. Luar biasa kebejatan mereka. Tiba-tiba, ponselku yang masih mati terasa seperti bara api di sakuku. Aku takut menyalanya. Tante Sari melihat ketakuanku. Kamu tidak perlu menyalanya sekarang, sayang. Nanti kita akan beli nomor baru. Nomor ini, kita simpan untuk bukti. Dia berjalan mondar-mandir lagi, pikirannya bekerja cepat. Pertama, aku akan telepon Pak RT dan tetangga sekitar rumah orang tuamu untuk lebih waspada dan melaporkan setiap orang mencurigakan. Kedua, aku akan hubungi Pak Gunawan sekarang juga. Ini sudah melampaui sekadar masalah keluarga. Ini ancaman dan upaya perampasan paksa. Dia mengambil ponselnya lagi dan mulai menelepon. Suaranya tegas dan penuh wibawa. Aku mendengarkannya berbicara dengan Pak RT, menjelaskan situasi dengan singkat tanpa detail terlalu banyak, tetapi cukup untuk membuat mereka waspada. Kemudian dia menelepon pengacaranya, Pak Gunawan. Pak Gunawan, selamat pagi. Maaf mengganggu. Situasinya semakin buruk. Iya, mereka sudah berani mengancam dan mendatangi rumah keluarga. Iya, kami butuh pertemuan darurat hari ini juga. Terima kasih banyak, Pak. Begitu dia menutup telepon, dia melihatku. Sudah, Rima. Kita lawan. Kita tidak akan membiarkan mereka mengintimidasi kita. Aku mengangguk, mencoba menelan ketakutan yang masih ada. Rasanya seperti berada dalam sebuah film thriller. Pengejaran ini nyata. Ancaman ini nyata. Tapi melihat keteguhan di mata Tante Sari, ada keberanian yang mulai tumbuh dalam diriku. Mereka mungkin punya uang dan pengaruh. Tapi kami punya kebenaran dan keadilan di pihak kami. Dan mungkin, itu sudah cukup. Tapi untuk berjaga-jaga, aku mengunci semua pintu dan jendela rumah Tante Sari. Perasaan was-was itu tidak pernah benar-benar pergi. Setiap bunyi mobil yang lewat atau langkah kaki di luar membuat jantungku berdebar kencang. Perang telah dimulai, dan pertempuran pertama baru saja usai. Kami tahu, ini bukanlah yang terakhir. Hari-hari berikutnya di rumah Tante Sari terasa seperti berada dalam gelembung yang tegang. Setiap dering telepon, setiap ketukan di pintu, membuat jantungku berhenti sejenak. Tapi perlahan-lahan, di balik ketakutan itu, sebuah tekad baru mulai tumbuh. Aku tidak bisa terus bersembunyi, menjadi korban yang ditakut-takuti. Aku harus mengambil kendali kembali atas hidupku. Suatu pagi, setelah sarapan dalam keheningan, Tante Sari meletakkan cangkir tehnya. Rima, kita tidak bisa hanya bereaksi. Kita harus bertindak proaktif. Langkah pertama adalah mengamankan semua asetmu secara hukum. Dan untuk itu, kamu perlu terhubung kembali, tetapi dengan cara yang aman. Aku mengangguk, meski ada ikatan keengganan di dadaku. Menyalakan ponselku yang lama terasa seperti membuka kotak Pandora. Aku takut, Tante. Aku takut melihat pesan-pesan mereka. Aku tahu, sayang. Tapi kita perlu menyimpan semua itu sebagai bukti. Mari kita lakukan bersama-sama. Bujuknya dengan suara lembut tapi meyakinkan. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponselku dari tas dan menyalakannya. Butuh beberapa saat untuk menyala, dan kemudian notifikasi mulai berdering tak henti-hentinya. Puluhan panggilan tak terjawab dari Mas Rozi, ibunya, dan beberapa nomor tidak dikenal. Pesan singkat beruntun memenuhi layar, sebuah kronologi yang semakin menunjukkan kepanikan dan kemarahan mereka. Dari Mas Rozi, hari H. Rima, di mana kau? Ini tidak lucu. Jawab teleponku. Semua orang menunggumu. Kamu mempermalukanku. Dari Mas Rozi, hari H1. Ini kesalahan besar. Rima, pulang sekarang. Kita bicara baik-baik. Aku mencintaimu. Itu semua hanya salah paham. Dari Ibu Darwis, hari H2. Rima, nak, kamu telah membuat kekacauan besar. Keluarga kami menjadi bahan gunjingan. Kamu punya tanggung jawab moral untuk memperbaiki ini. Kembalilah. Kita urus semuanya dengan baik. Dari nomor tidak dikenal, hari H3. Lebih baik kamu kembali sebelum kami temukan. Itu akan lebih mudah untukmu. Pesan terakhir membuat darahku membeku.
Aku menunjukkan pesan itu pada Tante Sari. Wajahnya menjadi sangat serius. Itu ancaman langsung. Ini sangat bagus kita simpan. Dengan hati-hati, dia membantuku menyimpan screenshot semua pesan dan log panggilan, mengirim salinannya ke emailnya dan Pak Gunawan untuk arsip. Sekarang, katanya setelah selesai, kita matikan ini untuk selamanya. Besok kita akan ke gerai dan membelikanmu nomor baru. Nomor ini akan menjadi bukti untuk proses hukum. Keesokan harinya, dengan hoodie dan kacamata gelap, berlebihan, tapi membuatku merasa lebih aman, aku pergi dengan Tante Sari ke sebuah gerai untuk membeli kartu SIM baru. Rasanya aneh, memiliki nomor baru, seolah memulai kehidupan baru. Langkah selanjutnya adalah pertemuan dengan Pak Gunawan. Kami menemuinya di kantornya yang sederhana namun rapi. Pak Gunawan adalah pria parubaya dengan aura tenang yang meyakinkan. "Selamat pagi, Ibu Sari, Nona Rima," sambutnya dengan sopan. "Saya sudah melihat bukti-bukti yang Ibu kirim. Ini adalah kasus yang cukup serius, penipuan yang direncanakan, ancaman, dan upaya pengambil alihan aset dengan paksa." Dia mendengarkan dengan saksama sekali lagi saat aku menceritakan detail percakapan yang kudengar di dapur. Dia mengangguk-angguk, sesekali membuat catatan. "Berdasarkan cerita Anda dan bukti-bukti ancaman yang ada, kita memiliki dasar yang kuat," ujarnya. "Langkah pertama, kita akan mengamankan aset-aset Anda. Kita akan membuat surat pernyataan resmi yang disertai bukti ancaman ini dan membawanya ke bank terkait, meminta mereka untuk tidak melakukan transaksi apapun, terutama yang terkait dengan pengikatan jaminan, tanpa kehadiran dan persetujuan langsung Anda, Nona Rima. Kita juga akan memberitahu pihak notaris dan PAT untuk mewaspadai upaya pemindahan hak atas nama Anda." "Apakah itu cukup?" tanyaku, masih khawatir. "Untuk sementara, cukup. Itu akan mempersulit mereka secara hukum," jawab Pak Gunawan. "Selanjutnya, mengenai ancaman, saya sangat menyarankan untuk melaporkan ini ke polisi. Meskipun prosesnya mungkin memakan waktu, tetapi memiliki laporan polisi akan memberikan perlindungan lebih dan mengirim pesan yang jelas bahwa Anda serius melawan." Aku dan Tante Sari saling pandang. Aku mengambil napas dalam-dalam. "Baik, Pak. Kita lakukan." Pertemuan itu berlangsung selama 2 jam. Keluar dari kantor Pak Gunawan, meski masih ada kecemasan, aku merasa sedikit lebih ringan. Kami telah membuat rencana. Kami tidak lagi hanya membela diri, kami mulai melawan balik. Esoknya, diiringi oleh Pak Gunawan, kami mengunjungi bank-bank dan kantor notaris. Respon mereka beragam, tetapi setelah menunjukkan surat dari pengacara dan menjelaskan situasinya, mereka semua setuju untuk meningkatkan keamanan dan meminta verifikasi ekstra untuk setiap transaksi yang menyangkut namaku. Setiap langkah yang kami ambil terasa seperti memasang batu bata untuk membangun tembok pertahanan. Tembok yang akan melindungiku dari keluarga yang ingin menjarah hidupku. Aku mungkin masih trauma, masih takut, tetapi aku tidak lagi merasa tidak berdaya. Aku sedang membangun kembali, bukan hanya keamananku, tetapi juga harga diriku yang sempat hampir mereka hancurkan. 2 minggu telah berlalu sejak kekacauan di pelaminan. Kehidupan di rumah Tante Sari mulai menemukan ritmenya yang baru, sebuah ritme yang diwarnai oleh kewaspadaan namun juga oleh upaya untuk sembuh. Aku perlahan-lahan mulai bisa tidur nyenyak, meski mimpi buruk masih sesekali datang. Ponsel baruku hanya berisi kontak-kontak terpercaya, Tante Sari, Dinda, Pak Gunawan, dan beberapa teman dekat yang telah kuhubungi dan ceritakan kisahku, tanpa detail terlalu mengerikan. Suatu sore, saat aku sedang membantu Tante Sari menyiangi kebun kecilnya, ponselnya berdering. Dari ekspresinya yang sedikit terkejut lalu berubah menjadi masam, aku tahu itu adalah sesuatu tentang keluarga Darwis. "Iya, saya dengar," katanya ke telepon, suaranya datar. Dia mendengarkan sebentar, matanya sesekali melirikku. "Oh, benar? Itu tidak mengejutkan." "Iya, tentu saja. Terima kasih sudah memberitahu." Dia menutup telepon dan meletakkan ponselnya di bangku taman dengan gerakan lambat. Itu tadi Ibu Lilis, teman arisan yang kebetulan kenal dekat dengan supplier material bangunan untuk usaha kontrakan keluarga Darwis. Aku berhenti mencabut rumput, jantung berdebar tanpa alasan yang jelas. Dan Tante Sari menarik napas,
Kredit yang rencananya akan mereka ajukan ke Bank Nasional. Kredit yang konon sangat penting untuk menutupi kerugian dan perluasan usaha mereka, resmi ditolak. Dia memandangku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat senyum tipis yang bukan karena kebahagiaan, tetapi karena keadilan yang mulai bekerja. Ternyata, tanpa jaminan sertifikat tanah dan rumah orang tuamu yang nilainya selangit itu, profil risiko mereka di mata bank terlalu tinggi. Usaha mereka dianggap terlalu leverage dan tidak sehat. Bank tidak mau mengambil risiko. Aku terdiam, mencerna informasi itu. Penolakan kredit. Itu adalah sesuatu yang konkret. Sesuatu yang langsung menyentuh mereka di tempat yang paling sakit. Kantong mereka. Tapi, bukannya mereka bisa menggunakan jaminan lain? Tanyaku, masih belum sepenuhnya paham dengan dunia bisnis. Mereka bisa, tapi nilainya tidak akan sebesar itu. Dan menurut Ibu Lilis, mereka sudah menjaminkan hampir semua aset yang mereka punya untuk pinjaman-pinjaman sebelumnya. Rumah mereka sendiri, beberapa unit kontrakan, semuanya sudah dibebani. Tanahmu adalah kartu as terakhir mereka. Dan tanpa kartu itu, Tante Sari mengangkat bahu. Permainan mereka hancur. Rasanya aneh. Tidak ada perasaan senang atau balas dendam. Yang kurasakan adalah sebuah pengakuan yang dingin bahwa semua manuver, semua tipu daya, semua rencana jahat mereka, pada akhirnya sia-sia. Mereka telah membangun istana pasir di atas fondasi pengkhianatan, dan sekarang ombak reality mulai menyapu itu semua. Ada lagi, lanjut Tante Sari, suaranya lebih rendah. Karena kredit itu ditolak, mereka tidak bisa membayar tagihan material yang sudah jatuh tempo. Beberapa supplier, termasuk teman Ibu Lilis tadi, sudah mulai menagih dengan keras. Bahkan ada yang mengancam akan menghentikan pasokan dan melaporkan mereka ke debt collector. Ini adalah efek domino. Satu kartu jatuh, dan seluruh struktur bergetar. Rencana busuk mereka tidak hanya gagal. Itu memicu krisis yang justru ingin mereka hindari. Malam itu, aku duduk di kamar, memandangi langit malam dari jendela. Aku membayangkan kekacauan yang pasti sedang terjadi di rumah keluarga Darwis. Aku bisa membayangkan teriakan, saling menyalahkan, kepanikan yang melanda. Ibu Darwis yang biasanya begitu terkendali, pasti sedang histeris. Ayah Darwis yang jarang turun tangan, pasti marah besar. Dan Mas Rozi, aku bisa membayangkan dia, pria yang selalu percaya diri itu, sekarang sedang berusaha mati-matian memadamkan api yang dia sendiri yang nyalakan. Ini adalah karma. Bukan dalam bentuk balasan yang dramatis atau kekerasan, tetapi dalam bentuk konsekuensi logis dari keserakahan mereka sendiri. Mereka mencoba mengambil jalan pintas dengan mengorbankanku, dan sekarang jalan itu buntu, meninggalkan mereka terjebak dalam masalah yang bahkan lebih besar. Aku menarik selimut hingga ke dagu. Ada sedikit rasa puas, ya. Tapi yang lebih dominan adalah rasa syukur. Syukur bahwa aku berhasil keluar dari jerat mereka sebelum terlambat. Syukur bahwa aku memiliki Tante Sari dan Pak Gunawan yang membantuku. Karma mungkin baru saja mulai berjalan. Dan aku, untuk pertama kalinya, merasa sedikit lebih aman, mengetahui bahwa alam semesta sedang mengurus sendiri balasan untuk mereka. Aku tidak perlu turun tangan. Aku hanya perlu fokus pada penyembuhanku dan membangun hidupku kembali. Pertahananku telah berdiri, dan tembok itu ternyata cukup kuat untuk membuat mereka terluka saat mencoba menabraknya. Keesokan paginya, udara terasa berbeda. Kabar tentang ditolaknya kredit keluarga Darwis bagai angin segar yang menyapu sisa-sisa keputusasaan yang masih mengendap di sudut-sudut rumah Tante Sari. Namun, angin segar itu tidak membawaku pada rasa puas dendam, melainkan pada sebuah kejelasan yang membara. Aku tidak bisa hanya duduk dan menunggu karma bekerja. Aku harus mengambil alih kendali hidupku sepenuhnya. Di meja makan, setelah menghabiskan semangkuk bubur, aku menatap Tante Sari yang sedang membaca koran. "Tante," kataku, suaraku lebih tegas dari yang kuduga. Aku tidak bisa terus bersembunyi. Aku harus melakukan sesuatu. Mulai membangun hidupku lagi. Tante Sari meletakkan korannya, matanya berbinar penuh dukungan. Aku sangat senang mendengarnya. "Sayang, ada ide apa?" "Pertama, warisan orang tuaku. Rumah dan tanah itu selama ini hanya terbengkalai dan nyaris jadi bahan rebutan." Aku menarik napas.
Aku ingin mulai mengelolanya. Aku ingin menyewakan rumah itu. Uang sewanya bisa untuk biaya hidup dan untuk melanjutkan pendidikanku. Menyebutkan pendidikan terasa seperti membuka luka lama. Aku sempat mengubur mimpiku untuk melanjutkan S2 di bidang manajemen karena fokus pada hubungan dengan Mas Rozi dan persiapan pernikahan yang ternyata palsu. Tante Sari tersenyum lebar. Itu ide yang brilian, Rima. Tante pasti dukung penuh. Kita bisa urus iklannya. Teman tante yang agen properti juga bisa bantu. Dan kedua, lanjutku, rasa percaya diri mulai menggelembung. Aku ingin aktif lagi. Aku sudah terlalu lama menghilang. Aku ingin orang-orang tahu bahwa aku baik-baik saja. Bahwa aku tidak hancur. Tante Sari mengerti maksudku. Media sosial. Aku mengangguk. Aku akan mulai posting lagi. Tidak perlu banyak, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa aku sedang move on dan produktif. Itu adalah strategi. Sebuah cara untuk menunjukkan pada keluarga Darwis bahwa rencana jahat mereka tidak hanya gagal, tetapi juga membuatku semakin kuat. Hari itu juga, dengan bantuan Tante Sari, aku mulai menjalankan rencanaku. Kami mengambil foto-foto rumah orang tuaku dari berbagai sudut, dan dengan bantuan agen properti teman Tante, iklan penyewaan segera dipasang di beberapa platform online. Aku juga membuat akun Instagram baru, hanya untuk teman-teman dekat dan keluarga. Postingan pertamaku sederhana, foto tanganku yang sedang memegang cangkir teh hangat di teras rumah Tante Sari, dengan pemandangan kebun yang hijau di latar belakang. Captionnya kutulis dengan hati-hati. Selamat pagi. Menikmati kedamaian dan secangkir teh hangat. Terkadang, langkah mundur justru membawa kita pada jalan yang lebih benar. Sedang menyembuhkan dan belajar untuk lebih kuat. New beginnings self-love. Responnya langsung berdatangan. Teman-teman dekat yang kuhubungi sebelumnya mulai memberikan like dan komentar yang suportif. Yes, girl. So proud of you. Welcome back, Rima. You got this. Sending love and hugs. Tidak ada mention tentang peristiwa pernikahan, tapi semua sepertinya memahami bahwa aku sedang melalui masa sulit dan berusaha bangkit. Kemudian, aku memberanikan diri untuk memposting lagi beberapa hari kemudian. Kali ini, foto buku-buku manajemen lama yang kuambil dari kotak penyimpanan, dengan caption, "Mungkin sekarang adalah waktunya untuk menyelesaikan apa yang dulu tertunda. Siapa yang lagi semangat belajar? Lifelong learning master degree dreams." Postingan itu adalah pernyataan, baik untuk diriku sendiri maupun untuk mereka yang mungkin masih mengawasiku. Aku bukan lagi Rima yang polos dan mudah dikendalikan yang mereka kenal. Aku adalah Rima yang bangkit, yang mengambil alih nasibnya sendiri. Aku juga mulai aktif di grup alumni kampus, menanyakan informasi tentang program S2 dan beasiswa. Aku bahkan menghadiri webinar online tentang manajemen risiko, sesuatu yang ironisnya cukup relevan dengan kehidupanku sekarang. Setiap like, setiap komentar support, setiap langkah kecil yang kuambil, terasa seperti menjahit kembali potongan-potongan diriku yang sempat tercabik. Aku masih memiliki luka, tapi luka itu sekarang terlindungi oleh lapisan kekuatan dan determinasi baru. Aku tahu, di suatu tempat, mungkin ada mata yang mengawasi setiap gerakanku. Dan aku harap mereka melihatnya. Aku harap mereka melihat bahwa pelarianku bukanlah tanda kelemahan, melainkan awal dari kebangkitanku. Aku bukan lagi mangsa yang ketakutan. Aku adalah seorang yang selamat, dan aku sedang membangun hidupku kembali, tanpa mereka, dan justru lebih baik dari yang mereka bayangkan. Tamparan halus itu, kuharap, terasa lebih menyakitkan daripada amarah langsung. Karena ini menunjukkan bahwa aku tidak hanya bertahan, tetapi aku berkembang, sementara mereka tenggelam dalam masalah mereka sendiri. Beberapa minggu berlalu, kehidupan baruku mulai menemukan ritmenya. Iklan penyewaan rumah orang tuaku sudah terpasang, dan sudah ada beberapa calon penyewa yang berminat. Aku sibuk dengan penelitian untuk program S2, dan aktivitas media sosialku yang terkendali memberiku rasa normalitas yang baru. Namun, di balik rutinitas yang tenang ini, aku sadar bahwa pertempuran belum benar-benar berakhir. Suatu sore, Tante Sari pulang dari arisan mingguan. Ekspresinya berbeda dari biasanya, tidak marah atau khawatir, tetapi lebih pada sebuah kepuasan yang diam-diam dan sedikit tidak percaya.
Kamu tidak akan menyangka gosip apa yang beredar di arisan hari ini, ujarnya, meletakkan tasnya dan duduk di depanku di ruang keluarga. Suaranya rendah, seolah membagikan rahasia besar. Aku menutup buku laptopku. Masih tentang keluarga Darwis, tebakku. Nama mereka seperti hantu yang masih membayangi, bahkan dari kejauhan. Lebih dari itu, jawab Tante Sari, matanya berbinar. Ternyata, efek domino dari ditolaknya kredit itu jauh lebih besar dari yang kita duga. Dia mengambil segelas air dan menyesapnya. Rupanya, kabar tentang Violet Wedding dan alasan dibaliknya, tentang rencana mereka mengincar harta calon mempelai, sudah menyebar seperti wildfire di kalangan bisnis lokal dan komunitas sosial mereka. Aku mendengarkan, jantung berdebar perlahan. Aku sudah menduga hal ini, tapi mendengar konfirmasinya tetap terasa signifikan. Beberapa mitra bisnis utama keluarga Darwis, yang selama ini memberi proyek besar pada usaha kontrakan mereka, mulai menarik diri, lanjut Tante Sari. Seorang teman di arisan yang suaminya bekerja di developer besar bercerita bahwa perusahaan mereka memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dengan Darwis Construction karena pertimbangan reputasi. Mereka tidak mau diasosiasikan dengan keluarga yang punya moral kompas yang begini. Ini adalah pukulan besar. Reputasi adalah segalanya dalam dunia bisnis. Bukan cuma itu, tambahnya, beberapa penyewa di kompleks kontrakan mereka juga mulai mengundurkan diri. Konon, ada yang secara terbuka menyatakan tidak nyaman tinggal di properti yang pemiliknya bermasalah secara etika. Seorang ibu muda, janda, bahkan secara terang-terangan bilang dia takut suatu hari nanti diperdaya juga. Ini di luar dugaan. Rakyat kecil, para penyewa, juga turut memboikot. Yang paling parah, bisik Tante Sari, mendekatkan kursinya. Ada desas-desus bahwa OJK atau lembaga pengawas lainnya mungkin akan menyelidiki praktik bisnis keluarga mereka, menyusul laporan-laporan anonim tentang potensi penipuan dan penggelapan yang mereka lakukan untuk menutupi kerugian usaha. Dia menghela napas, bukan karena sedih, tetapi karena kagum melihat bagaimana karma bekerja dengan caranya yang sempurna. Usaha yang mereka bangun dengan susah payah bertahun-tahun, reputasi yang mereka jaga, semuanya runtuh berantakan dalam hitungan minggu, Rima. Bukan karena persaingan bisnis atau krisis ekonomi, tetapi karena keserakahan dan niat jahat mereka sendiri. Aku duduk terdiam, mencerna semua informasi itu. Rasanya surreali. Aku membayangkan Mas Rozi, yang begitu bangga dengan bisnis keluarganya, harus menghadapi kenyataan bahwa klien-kliennya kabur, penyewanya pergi, dan nama keluarganya menjadi bahan cemooh. Ini besar, Tante, gumamku. Ini adil, balas Tante Sari dengan tegas. Mereka mencoba merampas masa depanmu. Sekarang, masa depan merekalah yang hancur. Mereka tidak hanya kehilanganmu dan hartamu, tetapi juga kepercayaan dari orang-orang di sekitar mereka. Malam itu, aku memandangi langit lagi. Namun, kali ini, perasaanku lebih kompleks. Ada rasa lega bahwa kebenaran terbongkar dan keadilan ditegakkan. Ada juga rasa sedih yang kecil. Sedih karena menyaksikan kehancuran, bahkan kehancuran orang yang menyakitimu, tetaplah sebuah tragedi. Tapi yang paling kuat adalah rasa syukur bahwa aku tidak terjebak dalam pusaran kehancuran itu bersamaan dengan mereka. Karma bukan hanya tentang hukuman. Ini juga tentang perlindungan. Dengan mengungkapkan niat jahat mereka, alam semesta telah melindungi orang lain, para mitra bisnis, para penyewa, dari potensi kerugian dan penipuan yang sama. Runtuhnya tembok reputasi keluarga Darwis telah memperingatkan semua orang untuk menjauh dari bahaya yang mereka wakili. Aku mengambil buku catatanku dan menulis di halaman kosong. Kebenaran akan selalu menemukan caranya untuk terungkap. Dan karma tidak pernah lupa alamat. Aku mungkin bukan lagi Rima yang polos, tetapi pelajaran yang kudapat ini akan selalu kuingat. Bahwa integritas dan niat baik adalah modal yang paling berharga, lebih berharga dari semua kekayaan duniawi. Dan keluarga Darwis, dengan semua keserakahan mereka, telah kehilangan keduanya. Ketenangan yang mulai kubangun seperti kaca yang kembali retak oleh sebatang batu. Sudah hampir sebulan sejak kejadian di pelaminan, dan 2 minggu sejak karma mulai berjalan dengan kejamnya bagi keluarga Darwis. Aku sibuk dengan persiapan aplikasi S2-ku dan mengurus calon penyewa untuk rumah orang tuaku. Hidupku perlahan berjalan maju.
Hingga suatu sore, saat aku sedang asyik menyusun proposal penelitian di kamar, ponsel baruku, yang hanya diketahui oleh segelintir orang, bergetar. Sebuah notifikasi dari Instagram direct message. Aku membukanya dengan perasaan biasa saja, hingga aku melihat nama pengirim, Rosie_Darwis. Darahku seolah membeku. Selama ini, semua upaya mereka melalui telepon dan SMS telah kublokir dan kuserahkan pada Pak Gunawan sebagai bukti. Tapi ini berbeda. Ini lebih personal, lebih licik. Dengan jari yang sedikit gemetar, aku membuka pesannya. Isinya panjang. Rima, sayang. Aku tahu aku tidak pantas mengirim pesan ini. Aku tahu kamu pasti masih marah dan terluka. Aku tidak menyangkalnya. Aku menulis ini bukan untuk membenarkan kesalahanku, tetapi karena beban penyesalanku sudah terlalu berat untuk kutanggung sendirian. Semuanya adalah kesalahanku. Aku terdesak oleh keadaan usaha keluarga yang hampir bangkrut. Ibu yang terus mendesak. Aku lemah, Rima. Aku mengambil jalan yang salah, jalan yang paling bodoh dan pengecut. Tapi perasaanku padamu selama ini tidak pernah palsu. Percayalah. Aku benar-benar mencintaimu. Kata-kata keji yang kau dengar di dapur saat itu hanyalah sebuah pertunjukan untuk membujuk ibuku, untuk membuatnya tenang. Aku tidak pernah berniat menjalankannya. Tidak pernah. Aku berencana untuk memberitahumu semuanya setelah kita menikah, untuk memohon maaf dan memulai segalanya dengan jujur. Lihatlah apa yang terjadi sekarang. Usaha keluarga hancur. Reputasi kami tercabik-cabik. Aku kehilangan segalanya. Tapi yang paling menyakitkan adalah aku kehilangan kamu. Tolong, Rima. Beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan. Mari kita bicara. Tatap mata. Aku akan menjelaskan semuanya. Kita bisa mulai lagi dari awal. Kali ini dengan kejujuran. Aku mohon. Aku membaca pesannya berulang kali. Setiap kata dirancang dengan hati-hati untuk memanipulasi. Pengakuan palsu atas kesalahan, diselingi dengan klaim bahwa cintanya nyata. Penyalahan pada keadaan dan tekanan keluarga, terutama ibunya, mencoba menjadikan dirinya sebagai korban. Dan yang paling berbahaya, rayuan untuk bertemu, untuk menjelaskan, yang tidak lain adalah upaya untuk mendapatkan akses padaku lagi. Aku merasa mual. Betapa mudahnya dia membohongi, bahkan sekarang. Tidak ada penyesalan tulus. Hanya penyesalan karena tertangkap basah dan menderita konsekuensinya. Tanpa ragu, aku melakukan screenshot terhadap seluruh percakapan itu. Bukti lagi untuk Pak Gunawan. Ini menunjukkan bahwa mereka belum menyerah, hanya mengubah strategi. Tante Sari, yang merasakan keadaanku yang mendadak tegang, masuk ke kamar. Ada apa, sayang? Kamu terlihat pucat. Aku menyerahkan ponselku padanya. Dia menghubungiku melalui DM. Tante Sari membaca pesan itu, dan ekspresinya berubah dari penasaran menjadi jijik yang mendalam. Astaga, tingkat kebohongannya sungguh luar biasa. Dia pikir kamu masih akan percaya dengan omong kosongnya. Dia menggelengkan kepala dengan tidak percaya. Dia bahkan menyalahkan ibunya sendiri, pria yang tidak punya tulang punggung sampai akhir. Dia ingin bertemu, kataku, suaraku datar. Jangan pernah, seru Tante Sari, hampir melompat. Itu jebakan, Rima. Itu sangat berbahaya. Kita tidak tahu apa yang akan mereka lakukan jika mereka berhasil menemuimu. Jangan pernah menuruti permintaannya. Aku tidak akan, Tante, jawabku tenang. Aku bukan lagi orang yang mudah diperdaya oleh kata-kata manisnya. Aku mengambil ponselku kembali. Tapi aku tidak akan membiarkan pesan ini tanpa jawaban. Diam bisa diartikan sebagai keraguan. Dengan ketenangan yang bahkan mengejutkan diriku sendiri, jari-jariku menari di atas layar. Aku tidak membalas di DM, tetapi mengirim pesan singkat melalui SMS ke nomor lama Mas Rosie yang kublokir. Aku masih hafal di luar kepala, karena aku tahu SMS akan lebih langsung dan tidak bisa dihapus atau dimanipulasi. Pesan Anda di Instagram saya terima. Saya tidak tertarik dengan penyesalan atau penjelasan Anda. Cinta sejati tidak pernah dibangun di atas kebohongan dan rencana keji. Anda dan keluarga Anda telah menunjukkan siapa diri Anda yang sebenarnya.
Percayalah. Silakan fokus untuk memperbaiki kekacauan yang Anda ciptakan, dan jangan pernah hubungi saya atau keluarga saya lagi. Semua komunikasi selanjutnya akan diserahkan kepada pengacara saya. Rima. Aku menunjukkannya pada Tante Sari. Dia membaca dan akhirnya mengangguk puas. Bagus. Tegas dan jelas. Tidak memberi celah. Sekarang, screenshot balasanmu juga dan matikan ponselmu untuk malam ini. Kamu tidak perlu mendengar rengekannya lagi. Aku melakukan seperti yang dikatakannya. Malam itu, aku tidur dengan perasaan aneh. Sedih, karena harus berhadapan dengan sisi buruk seseorang yang pernah kukasihi. Tapi juga kuat, karena aku berhasil melawan godaan untuk terlibat kembali, untuk mempercayai kebohongan yang sama untuk kedua kalinya. Percobaan pendekatan mereka telah gagal. Mereka mungkin akan mencoba cara lain, tetapi satu hal yang mereka sekarang pahami, Rima yang baru tidak akan jatuh dua kali dalam lubang yang sama. Batas telah ditetapkan, dan aku bertekad untuk tidak pernah melanggarnya. Bulan-bulan berikutnya terasa seperti menyaksikan sebuah bangunan megah yang perlahan-lahan ambruk, satu bata demi satu bata. Kabar tentang keluarga Darwis sampai ke telingaku dan Tante Sari melalui berbagai saluran. Teman arisan, berita lokal, bahkan laporan dari Pak Gunawan yang memantau situasi untuk kepentingan hukum. Suatu malam, Tante Sari pulang dengan wajah yang sangat serius. Dia meletakkan tasnya dan langsung duduk di depanku di ruang keluarga, seolah membutuhkan kekuatan untuk menyampaikan apa yang dia dengar. Rima, mulutnya, suaranya berat. Ini sudah semakin parah. Ibu Lilis tadi memberitahu kabar terbaru. Keluarga Darwis, mereka benar-benar di ujung tanduk. Aku menutup buku yang sedang kubaca. Apa yang terjadi sekarang? Utang-utang mereka sudah tidak tertahankan lagi. Tagihan dari supplier, cicilan bank yang macet, denda-denda, semuanya menumpuk seperti gunung. Tante Sari menghela napas panjang. Mereka terpaksa melakukan langkah drastis. Mereka menjual beberapa unit kontrakan mereka. Itu adalah berita besar. Kontrakan adalah inti dari usaha dan sumber pendapatan mereka. Tapi, bukan itu saja masalahnya. Lanjutnya, matanya penuh dengan campuran rasa tidak percaya dan sedikit iba. Karena terdesak dan butuh uang tunai yang cepat, mereka terpaksa menjualnya dengan harga di bawah pasar. Sangat di bawah. Hampir setengah dari harga wajar. Aku bisa membayangkan keputusasaan yang memaksa keputusan seperti itu. Itu seperti memotong tangan sendiri untuk menyelamatkan tubuh yang sudah keracunan. Siapa yang membeli? Tanyaku, penasaran. Menurut Ibu Lilis, dibeli oleh investor yang tahu persis keadaan darurat mereka. Mereka seperti burung nasar yang memanfaatkan bangkai yang masih hangat, jawab Tante Sari dengan jijik. Dan yang lebih menyedihkan, uang hasil penjualan itu bahkan tidak cukup untuk menutupi semua utang mereka. Itu hanya untuk membayar tagihan-tagihan yang paling mendesak agar mereka tidak dituntut secara hukum, untuk sementara. Ini adalah spiral ke bawah yang cepat. Menjual aset produktif dengan harga murah hanya akan memperburuk keadaan keuangan mereka dalam jangka panjang. Mereka kehilangan sumber pemasukan, sementara utang pokoknya masih ada. Reputasi mereka sudah hancur total. Rima, nama, Darwis, sekarang seperti penyakit di kalangan bisnis sini. Tidak ada bank yang mau meminjamkan uang, tidak ada supplier yang mau memberi kredit, bahkan para tukang dan mandor yang biasa kerja dengan mereka mulai mencari majikan lain karena sering telat bayar. Aku duduk terdiam, mencoba memproses semua ini. Ini adalah kehancuran total. Bukan hanya finansial, tetapi juga sosial. Keluarga yang dulu dianggap terpandang dan sukses, sekarang menjadi bahan gunjingan dan contoh buruk. Dan Mas Rozi? Tanyaku, hampir tidak bersuara. Tante Sari menghela napas. Dia yang menjadi ujung tombak usahanya, jadi dia yang paling merasakan akibatnya. Dia yang berhadapan dengan debt collector, dengan supplier yang marah-marah, dengan penyewa yang mengundurkan diri. Konon, dia menjadi sangat tertutup dan mudah marah. Teman-temannya banyak yang menjauh. Dia memandangku. Ini adalah karma dalam bentuknya yang paling sempurna. Sayang. Mereka mencoba mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak jujur, dengan mengorbankanmu. Dan pada akhirnya, mereka justru kehilangan segalanya. Kekayaan,
reputasi, dan harga diri. Malam itu, setelah Tante Sari tidur, aku berdiri di balkon kecil, menatap kota yang diterangi lampu-lampu. Aku membayangkan rumah besar keluarga Darwis yang dulu selalu ramai oleh tamu dan pesta. Sekarang, pasti terasa sunyi dan penuh dengan ketegangan. Tidak ada rasa bahagia atau kepuasan. Yang ada adalah sebuah pengakuan yang dalam dan sedikit melankolis tentang betapa rapuhnya kesuksesan yang dibangun di atas fondasi kebohongan. Keserakahan mereka telah membutakan mereka, membuat mereka mengambil risiko yang akhirnya menghancurkan segala yang mereka bangun. Karma memang tidak selalu datang dengan petir dan halilintar. Terkadang, dia datang seperti air yang menetes, pelan namun pasti, mengikis batu karang kesombongan dan keangkuhan mereka sampai akhirnya runtuh menjadi pasir. Aku berbalik dan kembali ke dalam rumah. Aku tidak ingin terlalu lama memikirkan kehancuran mereka. Itu adalah bab yang sudah tertutup dalam hidupku. Aku memiliki masa depanku sendiri untuk dibangun. Sebuah masa depan yang berdiri di atas kebenaran dan kekuatan diriku sendiri. Kehancuran mereka adalah peringatan untukku. Sebuah pengingat untuk selalu berpegang pada integritas. Tidak peduli seberapa sulitnya keadaan. Mereka telah mendapatkan karma mereka. Dan sekarang, waktunya untuk fokus pada berkahku sendiri. Ketenangan yang kurasakan setelah mengetahui kehancuran keluarga Darwis ternyata tidak bertahan lama. Rasa aman itu masih rapuh, seperti kaca tipis yang bisa retak oleh tekanan terkecil. Meski mereka sedang terpuruk, ancaman yang pernah mereka lontarkan dan upaya manipulasi terbaru Mas Rozi melalui DM membuktikan bahwa mereka masih belum menyerah. Ketakutan bahwa suatu hari nanti, dalam keputusasaan yang lebih dalam, mereka bisa melakukan sesuatu yang lebih nekat, terus menggerogoti pikiranku. Suatu pagi, di kediaman Pak Gunawan, kami mengadakan pertemuan lanjutan. Suasana di ruangannya yang dipenuhi buku hukum terasa serius. Laporan dari investigator swasta yang saya sewa cukup mengkhawatirkan. Mulanya Pak Gunawan, wajahnya suram. Meski keluarganya sedang sibuk dengan masalah keuangan, ada indikasi bahwa Mas Rozi masih aktif mencari informasi tentang Anda, Nona Rima. Dia beberapa kali terlihat mengunjungi kafe di dekat kampus tempat Anda dulu berkuliah, seolah berharap bisa bertemu secara tidak sengaja. Tante Sari, yang duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. Itu bukan kebetulan. Itu stalking. Apa yang bisa kita lakukan secara hukum, Pak? Tanyaku, suaraku lebih stabil dari yang kukira. Ketakutan itu ada, tapi sekarang lebih banyak kemarahan yang kurasakan. Mereka tidak memberiku ruang untuk bernapas. Pak Gunawan menyatukan jari-jarinya di atas meja. Kita sudah mengumpulkan cukup bukti. Percakapan yang Anda dengar, meski secara hukum sulit dijadikan alat bukti utama, didukung oleh bukti-bukti lain, pesan ancaman, upaya pembobolan rumah, pengakuan Mas Rozi di DM yang menyeratkan pengakuan tidak langsung, dan sekarang laporan investigator tentang aktivitas mencurigakannya. Dia menatap kami berdua dengan sungguh-sungguh. Saya sangat menyarankan untuk melaporkan ini ke kepolisian. Minimal, kita bisa melaporkan tindakan ancaman dan upaya penguntitan. Tujuannya bukan hanya untuk membatasi gerak mereka, tetapi juga untuk mendapatkan perlindungan hukum formal. Dengan adanya laporan polisi, setiap pelanggaran berikutnya akan memiliki konsekuensi yang lebih serius. Aku dan Tante Sari saling pandang. Ini adalah langkah besar. Melibatkan aparat hukum berarti membawa pertempuran ini ke ranah yang lebih publik dan berisiko. Tapi di sisi lain, itu juga berarti kami tidak lagi sendirian. Apa konsekuensinya bagi kami? Tanya Tante Sari. Praktis. Prosesnya mungkin akan melelahkan. Akan ada pemeriksaan, mungkin juga tekanan sosial karena nama keluarga Darwis masih punya sisa-sisa pengaruh. Tapi, dengan bukti-bukti yang kita kumpulkan, saya yakin kita berada di posisi yang kuat. Pak Gunawan menunduk, melihat berkas-berkas di depannya. Dan yang paling penting, ini akan mengirim pesan yang sangat jelas, bahwa Anda serius dan tidak akan takut lagi. Diam menyelimuti ruangan. Aku memandangi jendela, memikirkan semua yang telah terjadi. Pelarianku, ketakutanku, upayaku untuk bangkit. Apakah aku benar-benar siap untuk langkah ini? Aku akan melakukannya, kataku akhirnya. Suaraku terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Aku sudah cukup hidup dalam ketakutan.
Aku tidak akan membiarkan mereka mengendalikan hidupku lagi, bahkan dari kejauhan. Jika ini yang harus dilakukan untuk mendapatkan rasa aman yang sebenarnya, maka aku akan lakukan. Tante Sari memeluk bahuku. Aku akan bersamamu setiap langkah, sayang. Pak Gunawan mengangguk, bangga. Baik, saya akan menyiapkan semua dokumen dan bukti-bukti. Kita akan ke kepolisian besok. Saya akan temani Anda. Keesokan harinya, dengan ditemani Pak Gunawan dan Tante Sari, aku berdiri di depan kantor polisi. Dadaku berdebar kencang, tapi tekadku membara. Ini bukan lagi tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Tentang menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah dan memiliki konsekuensi. Proses pelaporannya melelahkan. Kami harus menceritakan ulang seluruh kejadian kepada penyidik yang bertugas. Aku menunjukkan semua bukti yang kami kumpulkan. Screenshot pesan ancaman, log panggilan, percakapan DM, dan laporan investigator. Setiap kali harus mengingat detailnya. Lukanya seperti terbuka kembali. Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Akhirnya, laporan resmi terbuat dengan nomor dan cap yang sah. Sebuah berkas investigasi resmi telah dibuka. Keluar dari kantor polisi, sinar matahari terasa hangat di kulitku. Aku menarik napas dalam-dalam. Rasanya seperti meletakkan beban berat yang telah kupikul selama berbulan-bulan. Ini baru awal proses, Nona Rima. Ingat Pak Gunawan. Tapi ini adalah langkah yang sangat penting. Sekarang, hukum yang akan bekerja untuk melindungi Anda. Aku mengangguk. Aku tahu perjalanan masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya sejak melarikan diri dari pelaminan, aku merasa benar-benar mengambil kendali penuh. Aku tidak lagi korban yang bersembunyi. Aku adalah seorang yang berani memperjuangkan hak dan keamanannya. Dan itu membuat semua perbedaannya. Proses hukum berjalan dengan lambat, namun pasti. Seperti yang diperkirakan Pak Gunawan, pengajuan laporan polisi membuka kotak Pandora yang tidak pernah diinginkan oleh keluarga Darwis. Mereka, yang sudah terpuruk oleh masalah keuangan, kini harus berhadapan dengan penyelidikan formal yang mulai menyibak lapisan-lapisan kebohongan mereka. Beberapa minggu setelah laporan diajukan, kami dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan. Ruang interogasi di kantor polisi terasa dingin dan steril, mencerminkan sifat investigasi yang sedang berlangsung. Aku duduk ditemani oleh Pak Gunawan, sementara seorang penyidik yang cermat, Bribtu Anton, memimpin pemeriksaan. Terima kasih atas waktu Anda, Nona Rima. Mulanya Bribtu Anton, suaranya netral namun profesional. Kami telah memeriksa bukti-bukti yang Anda berikan dan melakukan pemeriksaan pada beberapa pihak terkait. Kami butuh klarifikasi beberapa hal. Aku mengangguk, tangan berkeringat namun suara tetap tenang berkat kehadiran Pak Gunawan di sampingku. Saya siap, Pak. Dalam pesan-pesan ancaman yang Anda terima, disebutkan tentang, urus semuanya dengan baik, jika Anda kembali. Apa menurut Anda maksudnya? Berdasarkan percakapan yang saya dengar sebelum pernikahan, jawabku, saya yakin maksudnya adalah mereka akan memaksa saya untuk menandatangani dokumen pengalihan aset, atau membuat saya tampak tidak waras sehingga mereka bisa mengontrol keputusan finansial saya. Bribtu Anton membuat catatan. Kami juga telah memeriksa rekening dan catatan keuangan usaha Darwis Construction atas dasar laporan Anda. Dia berhenti sebentar, memilih kata-katanya, dan kami menemukan beberapa ketidaksesuaian. Aku dan Pak Gunawan saling pandang. Ini adalah perkembangan baru. Sepertinya, masalah keuangan keluarga Darwis bukan hanya sekadar bisnis yang rugi. Ada indikasi kuat praktik penipuan kepada investor dan penggelapan dana proyek yang sudah lama terjadi, bahkan sebelum rencana pernikahan dengan Anda. Pak Gunawan menyela. Apakah ini berarti rencana terhadap klien saya adalah bagian dari upaya putus asa untuk menutupi penipuan yang sudah berjalan? Kami masih menyelidiki, namun pola yang muncul menunjukkan hal itu, jawab Bribtu Anton dengan hati-hati. Mereka membutuhkan suntikan dana besar dan cepat. Warisan Nona Rima dilihat sebagai solusi mudah. Ketika itu gagal, seluruh struktur yang sudah rapuh itu runtuh. Kebenaran yang terungkap terasa seperti pukulan gut. Ini bukan hanya tentang niat jahat terhadapku. Ini tentang jaringan kebohongan yang lebih besar dan lebih dalam. Mereka bukan hanya orang serakah.
Mereka adalah penipu ulung yang sudah lama bermain api. Beberapa mantan karyawan dan mitra bisnis yang kami periksa, lanjut Bribtu Anton, mulai berbicara setelah mendengar tentang laporan polisi ini. Mereka menyatakan adanya tekanan untuk memalsukan laporan keuangan dan menutupi kerugian. Ini adalah efek dari langkah berani kami. Laporan polisi itu memecah tembok ketakutan yang selama ini membungkus kejahatan mereka. Orang-orang yang selama ini diam karena takut atau telah diperdaya, sekarang mulai menemukan keberanian untuk bersuara. Jadi, rencana terhadap saya itu hanya bagian kecil dari skema besar mereka. Tanyaku, masih mencoba memproses. Sepertinya begitu, Nona. Rencana itu adalah puncak gunung es dari desperation dan perilaku kriminal yang sudah berlangsung, jawabnya. Pulang dari kantor polisi hari itu, pikiranku kalut. Aku merasa lega bahwa kebenaran akhirnya terungkap, tetapi juga syok mengetahui betapa dalamnya lubang yang mereka gali sendiri. Mereka bukan hanya mencoba mencelakanku, mereka sudah mencelakakan banyak orang lain, investor, karyawan, mitra bisnis. Tante Sari mendengarkan laporanku dengan wajah semakin pucat. Jadi selama ini, kita bahkan tidak menyadari betapa berbahayanya mereka sebenarnya. Mereka seperti sindikat kecil. Tapi sekarang, semua itu terbongkar, kataku, mencoba melihat sisi positifnya. Laporan kita tidak hanya melindungi kita, tetapi juga membantu mengungkap kejahatan yang lebih besar. Mereka tidak akan bisa menyakiti orang lain lagi. Pak Gunawan, yang mengantarkan kami pulang, mengangguk. Tepat sekali, Nona Rima. Terkadang, keberanian satu orang untuk bersuara dapat memicu gelombang keadilan yang lebih besar. Anda telah melakukan hal itu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kebenaran yang terungkap itu terasa berat, namun juga membebaskan. Aku sekarang mengerti bahwa pelarianku bukan hanya menyelamatkan diriku sendiri, tetapi juga secara tidak sengaja menarik benang yang menjatuhkan seluruh tenun kebohongan mereka. Aku melihat ke cermin. Wajah yang kulihat masih kari bekas luka, tetapi juga memancarkan keteguhan yang baru. Aku tidak lagi korban yang tidak tahu apa-apa. Aku adalah bagian dari sebuah proses yang membongkar kebenaran dan menegakkan keadilan. Dan untuk itu, aku tidak memiliki penyesalan. Dengan terbongkarnya skala sebenarnya dari kejahatan keluarga Darwis, sebuah kelegaan aneh menyelimutiku. Itu bukanlah kelegaan yang membahagiakan, melainkan sebuah kepastian bahwa instingku untuk melarikan diri bukan hanya penyelamatan diri, tetapi sebuah tindakan yang benar secara moral. Proses hukum berlanjut, namun kini bebannya terasa lebih ringan. Ini bukan lagi tentangku melawan mereka, tetapi tentang keadilan melawan kejahatan yang telah merugikan banyak pihak. Pagi itu, di teras rumah Tante Sari yang dipenuhi sinar matahari, aku duduk dengan laptopku. Di layar terbuka portal pendaftaran universitas ternama untuk program S2 Manajemen. Jari-jariku menari di atas keyboard, mengisi kolom-kolom formulir dengan percaya diri yang kurasakan baru. Ini dia, bisikku pada diri sendiri, menekan tombol submit. Sebuah senyum kecil merekah di bibirku. Ini adalah langkah konkret pertama menuju mimpiku yang tertunda. Tante Sari datang membawakan segelas jus jeruk. Sudah dikirim? Tanyanya, matanya berbinar bangga. Sudah, Tante, jawabku, menerima jusnya. Sekarang tinggal menunggu dan berdoa. Kamu akan diterima, sayang. Lihat saja, semangatmu sekarang berbeda sekali. Dia benar. Semangatku memang berbeda. Rasa percaya diriku tidak lagi berasal dari validasi orang lain, tetapi dari dalam diriku sendiri. Aku telah melalui api dan keluar sebagai baja yang lebih kuat. Beberapa hari kemudian, kabar baik lainnya datang. Sebuah keluarga muda, sepasang suami istri dosen, tertarik untuk menyewa rumah orang tuaku. Mereka menyukai ketenangan lingkungannya dan janji akan merawat rumah itu dengan baik. Pertemuanku dengan mereka terasa nyaman dan alami. Tidak ada pretensi atau manipulasi. Aku setuju untuk menyewakannya dengan perjanjian yang jelas dan adil. Rasanya seperti mama dan papa mengirim mereka, kataku pada Tante Sari malam itu. Perasaan haru menyelimutiku. Seperti mereka setuju dengan keputusanku. Mereka pasti bangga, Rima, melihat putri mereka tumbuh menjadi perempuan yang tegas dan mandiri, jawab Tante Sari, memelukku erat.
Dengan sewa rumah yang akan mulai bulan depan, aku memiliki sumber pendapatan yang stabil. Ini membebaskanku secara finansial dan memberiku ruang untuk benar-benar fokus pada studiku nanti. Aku juga mulai memberanikan diri untuk menjelajahi hal-hal yang benar-benar kusukai, bukan yang diharapkan orang lain. Aku mendaftar kursus online tentang pengembangan bisnis kecil, sesuatu yang selalu kuminati tetapi tidak pernah kesampaian karena sibuk dengan Mas Rozi. Suatu sore, sambil bersantai di kebun, ide itu datang. Tante, bagaimana kalau aku mulai usaha kecil-kecilan? Jual kue kering seperti yang dulu sering aku dan Mama buat. Tante Sari langsung menyambut antusias. Ide yang bagus. Tante yang jadi tester pertamanya. Kami berdua tertawa. Itu mungkin hanya sebuah ide kecil, tetapi itu mewakili sesuatu yang besar. Kebebasanku untuk mengeksplorasi, untuk mencoba, dan bahkan untuk gagal, tanpa takut dihakimi atau dimanipulasi. Hidupku sekarang diisi dengan hal-hal yang otentik. Bangun pagi untuk merawat tanaman dengan Tante Sari. Meneliti topik-topik untuk studiku yang akan datang. Mencoba resep kue baru dan kadang gagal, tetapi tertawa bersama. Bahkan kesedihan dan kemarahan yang sesekali datang pun kuhadapi dengan jujur, mengizinkannya mengalir lalu pergi. Aku tidak lagi menjadi calon istri yang dipoles untuk panggung orang lain. Aku adalah Rima, seorang penyintas, seorang pelajar, seorang pengusaha pemula, seorang keponakan yang penyayang. Identitasku tidak lagi didefinisikan oleh hubunganku dengan seseorang, tetapi oleh pilihan dan tindakanku sendiri. Melihat ke belakang, pelarianku dari pelaminan bukanlah akhir dari sesuatu. Itu adalah awal dari semuanya. Awal dari perjalananku menemukan diriku yang sebenarnya, tanpa topeng dan tanpa rasa takut. Dan aku menyadari, itu adalah hadiah terbesar yang bisa kuberikan kepada diriku sendiri. Hidup yang otentik, yang sepenuhnya milikku. Sementara hidupku perlahan tapi pasti berjalan menuju normalitas baru yang lebih cerah, bayangan kehancuran terus membayangi keluarga Darwis seperti kabut tebal yang tak kunjung sirna. Kabar tentang mereka masih sesekali sampai ke telingaku, bukan lagi melalui gosip, tetapi melalui laporan resmi dari Pak Gunawan yang memantau perkembangan kasus hukum mereka. Suatu sore, Pak Gunawan datang ke rumah Tante Sari untuk memberikan update. Wajahnya tampak serius, namun ada kepuasan profesional yang tersembunyi di balik kacamata lensanya. Perkembangan terbaru tidak baik untuk keluarga Darwis. Mulainya, membuka map berisi dokumen-dokumen hukum. Penyidikan atas kasus penggelapan dana dan penipuan investor telah diperdalam. Bukti-bukti yang ditemukan sangat kuat. Aku dan Tante Sari duduk diam, mendengarkan dengan saksama. Beberapa investor yang dirugikan dalam jumlah besar telah resmi melaporkan mereka. Dengan bukti-bukti baru yang bermunculan dari mantan karyawan yang kini berani bersuara, kemungkinan besar kasus ini akan berujung pada tuntutan pidana. Suara Pak Gunawan datar, namun berat dengan implikasi. Mas Rozi, sebagai direktur operasional, dan ayahnya, sebagai komisaris, kemungkinan besar akan menghadapi hukuman penjara yang signifikan jika terbukti bersalah. Udara di ruangan terasa berat. Hukuman penjara. Itu adalah konsekuensi akhir yang nyata dan mengerikan. Bukan hanya kehilangan harta, tetapi kehilangan kebebasan. Ibu Darwis, lanjut Pak Gunawan, meski tidak terlibat langsung dalam operasional bisnis, juga tidak bisa lepas sepenuhnya. Dia dilaporkan mengetahui dan bahkan mendukung beberapa tindakan tidak etis, termasuk rencana terhadap Nona Rima. Ini akan memperburuk posisi mereka di pengadilan. Dia kemudian menambahkan kabar yang lebih memilukan. Dan mengenai aset mereka, hampir semuanya telah disita atau dijual paksa untuk membayar utang-utang mereka. Rumah besar mereka di kawasan elit sudah digadaikan dan akan segera dilelang. Mereka dikabarkan pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, bergantung pada bantuan sanak keluarga yang masih mau menolong. Aku membayangkan keluarga itu, yang dulu begitu sombong dengan kekayaan dan status mereka, kini harus hidup dalam kesederhanaan yang memilukan, menanggung beban aib dan kehilangan yang begitu dalam. Ini adalah kehancuran total, gumam Tante Sari, menggeleng-gelangkan kepala. Tidak ada sukacita dalam suaranya, hanya sebuah pengakuan akan betapa dalamnya jurang yang mereka gali sendiri. Ya, sahut Pak Gunawan. Mereka kehilangan segalanya.
kekayaan, reputasi, kebebasan, dan yang mungkin paling berharga, rasa hormat dari masyarakat dan bahkan dari diri mereka sendiri. Dia menatapku. Pelajaran yang sangat mahal, Nona Rima. Sebuah peringatan tentang betapa berbahayanya keserakahan dan betapa rapuhnya fondasi yang dibangun di atas kebohongan. Setelah Pak Gunawan pergi, aku duduk sendiri di teras, memandangi langit senja yang berwarna jingga. Pikiranku menerawang. Aku tidak merasakan kemenangan atau kebahagiaan atas kehancuran mereka. Yang kurasakan adalah sebuah kesedihan yang dalam dan hikmat untuk sebuah keluarga yang memilih jalan gelap dan harus menanggung konsekuensi terberatnya. Mereka memiliki segalanya, usaha yang established, nama baik, dan kesempatan untuk membangun masa depan yang jujur. Namun, keserakahan dan keangkuhan mereka membutakan semua itu. Mereka mengira bisa mengendalikan segalanya, termasuk diriku dan takdir mereka sendiri. Pelajaran yang mahal itu bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untukku. Ini mengingatkanku untuk selalu waspada, untuk selalu mendengarkan instingku, dan yang paling penting, untuk never, ever mengorbankan integritasku untuk apapun atau siapapun. Keluarga Darwis mungkin akan menghilang dari kehidupan sosial dan bisnis, menjadi sebuah cerita peringatan yang mungkin akan dibisikkan dari mulut ke mulut. Tapi bagiku, mereka adalah sebuah bab penting dalam buku hidupku. Bab yang mengajarku tentang kekuatan, ketahanan, dan harga dari sebuah kebenaran. Aku mengambil napas dalam-dalam. Bab mereka mungkin sudah hampir berakhir, tetapi babku baru saja dimulai. Dan aku bertekad untuk menulisnya dengan tinta yang jujur dan berani. Tahun telah berganti. Musim hujan kembali menyapa kota, menghadirkan aroma tanah basah dan kesegaran yang menenangkan. Ditemani suara rintik hujan yang menenangkan di atap, aku duduk di kamar kos kabupatenku yang nyaman, tidak jauh dari kampus tempat aku kini menempuh studi S2. Laptopku terbuka, menampilkan draft tesis yang sedang kukerjakan. Di meja kecil, segelas teh hangat dan sepiring kue kering buatanku sendiri, sebuah usaha kecil-kecilan yang mulai kujalani secara online, menemani malam yang sunyi. Ponselku berdering. Itu Tante Sari. Senyum langsung merekah di wajahku saat mengangkat teleponnya. "Tante, sudah sampai rumah?" tanyaku, menatap melalui video call wajahnya yang tetap cerah meski usia mulai menua. "Sudah, sayang. Baru saja dari acara arisan. Dan coba tebak, ada kabar terakhir tentang keluarga Darwis," katanya, suaranya tidak lagi penuh dengan amarah atau kekhawatiran, tetapi lebih seperti menyampaikan sebuah penutup. Aku menghela napas. Nama itu sudah tidak lagi menyakitkan, hanya meninggalkan bekas yang sudah sembuh. "Apa kabarnya?" Pengadilan sudah memutuskan. Mas Rozi dan ayahnya divonis 5 tahun penjara untuk kasus penggelapan dan penipuan investornya. Ibu Darwis mendapatkan masa percobaan karena keterlibatannya yang dinilai tidak langsung, tetapi dia dikenakan denda yang sangat besar. Tante Sari menggeleng. Mereka benar-benar kehilangan segalanya. Rima, rumah, harta, kebebasan, dan nama baik. Diam sejenak mengambang di antara kami. Bukan diam yang canggung, tetapi sebuah pengakuan akan akhir dari sebuah bab yang panjang dan berliku. "Aku harap mereka menemukan kedamaian di sana," ucapku akhirnya, dan yang mengejutkanku sendiri, aku benar-benar memikirkannya. Tidak ada lagi amarah atau dendam. Hanya sebuah harapan bahwa mungkin, di balik jeruji, mereka akan menemukan waktu untuk introspeksi, untuk menemukan kembali sisi manusiawi mereka yang hilang tertutup keserakahan. "Kamu sudah benar-benar memaafkan mereka, ya?" tanya Tante Sari, suaranya lembut penuh rasa bangga. "Bukan memaafkan apa yang mereka lakukan, Tante. Itu tidak bisa dimaafkan," jawabku, menatap langsung ke kamera. "Tapi aku sudah berdamai dengan apa yang terjadi. Aku sudah menerima bahwa itu adalah bagian dari perjalananku yang membuatku menjadi seperti sekarang. Dan untuk itu, aku justru bersyukur." Bersyukur. Kata itu terasa aneh diucapkan, tetapi itu benar. Andai tidak ada pengkhianatan itu, aku mungkin masih menjadi Rima yang polos, mudah diatur, dan tidak pernah menemukan kekuatan sejati yang ada dalam diriku. "Bagaimana dengan studimu? Dan bisnis kuenya?" tanya Tante Sari, mengubah topik dengan cerah, mengetahui bahwa pembicaraan tentang keluarga Darwis sudah selesai. "Alhamdulillah, Tante.
Semester ini nilainya bagus semua. Dan pesanan kue untuk minggu depan sudah penuh. Aku sampai harus menolak order karena tidak kuat sendiri. Jawabku dengan semangat, hati terasa hangat oleh pencapaian-pencapaian kecil yang sangat berarti bagiku. Itulah hidupku sekarang. Penuh dengan hal-hal sederhana namun membahagiakan. Bangun pagi, kuliah, mengerjakan tesis, memenuhi pesanan kue, dan video call dengan Tante Sari atau teman-teman baru. Tidak ada drama, tidak ada ketakutan. Hanya kedamaian dan pertumbuhan yang konstan. Beberapa bulan lalu, aku bahkan memberanikan diri untuk pergi kencan buta yang diatur oleh seorang teman kampus. Itu tidak berjalan dengan baik, tapi aku tertawa menceritakannya pada Tante Sari. Aku belajar bahwa tidak semua hubungan harus berakhir dengan tragedi. Beberapa hanya tidak cocok, dan itu tidak apa-apa. Aku sudah belajar untuk mencintai diriku sendiri, untuk menjadi partner bagi diriku sendiri sebelum mencari partner dari orang lain. Dan kedamaian yang kurasakan sekarang jauh lebih berharga daripada segala bentuk cinta romantis yang pernah dijanjikan oleh Mas Rozi. Tante bangga padamu, Rima, bisik Tante Sari, matanya berkaca-kaca. Kamu sudah melalui begitu banyak hal, dan kamu tidak hanya bertahan, tetapi bersinar. Semua karena dukungan Tante, jawabku, ikut terharu. Setelah mengakhiri telepon, aku memandangi hujan yang masih turun di luar jendela. Pikiranku melayang ke masa lalu, ke perempuan dalam gaun pengantin yang gemetar ketakutan, yang mengambil keputusan berani untuk melarikan diri menuju ketidakpastian. Dia akan bangga dengan perempuan yang duduk di sini sekarang. Aku tidak lagi memimpikan pelarian. Aku memimpikan masa depan. Aku memimpikan kelulusan, mungkin membuka kafe kecil untuk kue-kueku, bepergian, dan suatu hari nanti, menemukan cinta yang sejati, bukan cinta yang dibangun di atas kepalsuan, tetapi cinta yang menghargai kekuatanku, yang melihatku sebagai partner, bukan sebagai mangsa. Keluarga Darwis dan rencana busuk mereka adalah bagian dari sejarahku, tetapi mereka tidak lagi mendefinisikan masa depanku. Aku yang memegang kendali atas itu semua. Dan dengan pikiran itu, aku kembali ke draft tesisku, mengetik dengan penuh keyakinan. Hujan terus membasahi bumi, membersihkan yang lama dan menyirami yang baru. Seperti hidupku. Bab yang lama telah tertutup, dan bab yang baru sedang kutulis dengan tinta keberanian, kebijaksanaan, dan kedamaian yang kuperoleh dengan susah payah. Aku akhirnya menemukan damai di hati, dan itu adalah kemenangan terbesarku.